Miliarder murka. Tuduh anak miskin lakukan kejahatan racuni putranya. Padahal itu air keajaiban. Di lantai 18 Rumah Sakit Medistra Internasional, di dalam sebuah kamar presidential suite yang kemewahannya sanggup membuat orang lupa bahwa ini adalah tempat orang sakit, udara terasa begitu dingin dan steril hingga menusuk ke sumsum tulang. Ruangan itu luas, dilapisi marmer Italia berwarna krem yang berkilau di bawah sorotan lampu LED temaram, lengkap dengan sofa kulit asli dan lukisan abstrak yang harganya bisa membiayai operasi jantung 10 pasien kelas 3. Namun, segala kemewahan duniawi itu terasa hampa, tenggelam di bawah dominasi suara mesin penopang hidup yang berbunyi dengan irama monoton yang mengerikan. Beep, beep, beep. Suara itu adalah metronom kematian. Setiap ketukannya adalah hitungan mundur yang mencabik-cabik kewarasan satu-satunya pria dewasa yang berdiri mematung di tengah ruangan. Hendra Gunawan, sang taipan properti yang namanya sering menghiasi sampul majalah bisnis sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Asia, kini tampak tak lebih dari sekadar rongsokan manusia yang dibalut setelan jas Brioni seharga puluhan juta rupiah. Kemeja putihnya yang biasanya licin sempurna kini kusut di bagian lengan dan leher. Dasinya longgar menggantung seperti tali gantungan yang gagal menjerat lehernya. Wajahnya yang tampan dan tegas kini ditumbuhi cambang kasar yang tidak dicukur selama 3 hari. Matanya cekung dan merah, dikelilingi lingkaran hitam pekat yang menjadi saksi bisu insomnia akut yang menderanya. Tatapan Hendra terpaku pada satu titik fokus yang menjadi pusat semestanya yang sedang runtuh. Sebuah ranjang medis canggih di tengah ruangan. Di atas spray putih yang terlalu besar itu, terbaring tubuh mungil Raka, putra sematawayangnya yang baru berusia 3 tahun. Raka tampak begitu kecil, rapuh, dan menyedihkan, seolah-olah dia adalah boneka porselen retak yang sedang disatukan kembali secara paksa oleh jaring laba-laba selang infus dan kabel monitor. Wajah bocah itu pucat pasi, nyaris transparan hingga urat-urat biru di pelipisnya terlihat jelas. Bibirnya yang mungil kering dan pecah-pecah, disumpal oleh selang ventilator yang memaksakan oksigen masuk ke dalam paru-parunya yang menyerah. Tidak ada lagi tawa riang, tidak ada lagi rengekan manja minta dibelikan es krim. Yang ada hanyalah keheningan koma yang memekakkan telinga. Hendra melangkah mendekat, langkah kakinya berat seolah ia sedang menyeret bola besi tak kasat mata. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, jari-jarinya yang biasa menandatangani kontrak bernilai triliunan kini ragu-ragu untuk menyentuh kulit putranya sendiri. Ia takut sentuhannya akan menghancurkan sisa nyawa yang ada. Akhirnya, ia hanya berani menyentuh ujung jari Raka yang dingin. Dingin itu menjalar cepat ke lengan Hendra, membekukan jantungnya seketika. Pintu otomatis ruangan itu terbuka dengan desis halus yang nyaris tak terdengar. Langkah kaki Sol Karet melangkah masuk, memecah kesunyian. Hendra tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Ia tahu bau antiseptik yang menyengat itu. Itu adalah Dr. Budiman, spesialis penyakit langka terbaik di negeri ini, satu-satunya harapan yang Hendra beli dengan harga selangit. Namun, malam ini, langkah Dr. Budiman terdengar berbeda. Tidak ada ketukan langkah percaya diri seperti biasanya. Langkah itu lambat, ragu, dan berat, jenis langkah yang dibawa oleh seorang hakim yang hendak membacakan vonis mati. Hendra memutar tubuhnya perlahan. Ia menatap Dr. Budiman dengan tatapan liar. Tatapan seekor singa yang terpojok dan terluka parah. Di tangannya, Hendra sudah menggenggam buku cek dan pena emas Mont Blanc, senjata andalannya untuk menyelesaikan setiap masalah di muka bumi ini. Katakan, Dok. Suara Hendra parau, pecah, seperti gesekan kertas pasir kasar. Katakan berapa. Saya tidak peduli. Tambah alatnya. Tambah obatnya. Datangkan ahli dari Swiss, dari Amerika, dari mana saja. Sebut angkanya. Saya tulis sekarang. Hendra membuka buku cek itu dengan tangan gemetar, siap menuliskan deretan angka 0 yang tak terhingga. Ia siap menukar seluruh gedung pencakar langitnya, seluruh sahamnya, seluruh pulau pribadinya, hanya untuk satu tarikan napas Raka. Dr. Budiman, pria paruh baya dengan rambut memutih dan kacamata tebal, berhenti beberapa langkah di depan Hendra. Ia tidak melihat buku cek itu. Ia menatap mata Hendra dengan sorot mata penuh belas kasih yang justru paling dibenci Hendra saat ini. Belas kasih dokter berarti satu hal, kegagalan medis. Dr. Budiman menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. Sebuah gelengan kepala yang meruntuhkan langit-langit dunia Hendra. Maafkan saya, Pak Hendra,
ucap Dokter Budiman lembut namun tegas. Ini bukan masalah biaya. Uang Bapak sudah menyediakan fasilitas terbaik yang ada di dunia medis saat ini. Tapi tubuh Raka, tubuhnya menolak untuk berjuang lagi. Jangan bicara omong kosong, bentak Hendra tiba-tiba. Suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding marmer. Ia melempar buku ceknya ke lantai, hingga kertas-kertas bernilai miliaran itu berserakan seperti sampah. Kamu dokter terbaik. Kamu bilang ada harapan. Jangan bilang menyerah padaku. Dokter Budiman tidak mundur. Ia sudah terbiasa menghadapi amarah keluarga pasien. Namun amarah Hendra terasa lebih menyakitkan karena ia tahu betapa besarnya cinta pria arogan ini pada anaknya. Dokter itu melangkah maju, memegang bahu Hendra, mencoba menyalurkan realita pahit agar pria itu berhenti berharap pada kemustahilan. Sistem imun Raka menyerang organ vitalnya secara agresif. Pak, ginjalnya sudah gagal total pagi ini. Hatinya mulai berhenti bekerja. Ventilator ini hanya menunda yang tak terelakkan. Dokter Budiman memberi jeda sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Lalu, ia menjatuhkan bom atom terakhir. Berdasarkan penurunan fungsi organ yang drastis dalam 6 jam terakhir, hitungan kami bukan lagi bulan atau minggu. Raka hanya punya waktu paling lama 5 hari. Mungkin kurang. 5 hari. Dua kata itu menghantam dada Hendra lebih keras daripada peluru kaliber besar. Dunia di sekitar Hendra mendadak miring. Telinganya berdenging panjang, ngiying, menulikan semua suara lain. 5 hari? 120 jam? Bagaimana mungkin? Raka baru saja merayakan ulang tahun ketiganya bulan lalu. Raka baru saja belajar naik sepeda roda 3. Bagaimana mungkin hidupnya berakhir bahkan sebelum ia sempat mengerti apa itu hidup? Hendra mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak dinding kaca jendela yang menampilkan pemandangan gemerlap kota Jakarta di malam hari. Di luar sana, lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip indah. Mobil-mobil berlalu lalang, kehidupan terus berjalan dengan angkuh. Jutaan orang di luar sana tertawa, makan malam, bercinta, dan tidur nyenyak. Sementara di sini, di puncak Menara Gading ini, Hendra merasa seperti orang paling miskin di dunia. Ia memiliki triliunan rupiah di bank, tapi ia tidak bisa membeli 1 detik pun waktu tambahan untuk anaknya. Keluar. Bisik Hendra, suaranya hampa. Tatapannya kosong menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela. Wajah seorang ayah yang gagal. Pak Hendra, saya sarankan Bapak memanggil Ibu Rina segera, agar beliau sempat. Saya bilang keluar. Teriakan Hendra kali ini begitu dahsyat, hingga membuat gelas air di meja nakas bergetar. Ia menyambar vas bunga kristal di dekatnya dan membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Perang! Suara pecahan kristal itu terdengar nyaring dan menyakitkan. Serpihannya berhamburan ke segala arah, berkilauan di atas lantai marmer seperti air mata yang membeku. Dokter Budiman menunduk hormat, memahami bahwa tidak ada lagi kata-kata medis yang berguna saat ini, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan itu dengan langkah sunyi. Pintu tertutup. Hendra kembali sendirian. Kaki Hendra kehilangan kekuatannya. Ia merosot turun. Punggungnya bergesekan dengan dinding kaca yang dingin, hingga ia terduduk di lantai. Ia memeluk lututnya, menenggelamkan wajahnya di antara kedua tangannya yang besar. Bahunya mulai berguncang. Awalnya pelan, lalu semakin hebat. Isak tangis itu pecah. Bukan tangisan sopan seorang bangsawan, melainkan raungan purba seekor induk yang kehilangan anaknya. Suara tangisannya terdengar begitu pilu, bergema di ruangan luas itu, bersahutan dengan bunyi bip, bip, bip dari monitor jantung Raka. Hendra mengangkat wajahnya yang basah, menatap langit-langit ruangan, seolah menatap Tuhan yang ia rasa sedang mempermainkannya. Ambil uangku. Rintih Hendra di sela tangisnya, meremas rambutnya sendiri dengan frustrasi. Ambil perusahaanku. Ambil nyawaku. Ambil semuanya. Tuhan. Tapi jangan ambil Raka. Dia masih kecil. Dia belum tahu apa-apa. Namun ruangan itu tetap dingin. Tidak ada jawaban dari langit. Tidak ada malaikat yang turun. Hanya ada jarum jam dinding yang terus bergerak maju dengan ketidakpedulian yang kejam, memangkas detik demi detik dari sisa waktu 5 hari yang dimilikinya. Hendra merangkak perlahan mendekati ranjang Raka,
lalu meletakkan kepalanya di sisi kasur, tepat di samping tangan mungil putranya yang tak berdaya. Ia merasa sangat kecil. Ia merasa sangat tidak berguna. Di puncak kekayaannya, Hendra Wijaya akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang paling menakutkan, bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa yang tak berdaya di hadapan kematian. Dan di tengah keputusasaan absolut itulah, ia tidak menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah skenario lain. Skenario yang tidak melibatkan uang atau dokter hebat, melainkan melibatkan botol plastik bekas dan seorang gadis kecil yang akan menyelinap masuk membawa satu-satunya hal yang tidak dimiliki Hendra, keajaiban. Jam dinding digital di atas pintu kamar VVIP itu menunjukkan pukul 2.14 dini hari. Angka-angka merah yang berkedip dalam kegelapan itu seolah mengejek sisa waktu yang dimiliki Raka, menggerogoti harapan Hendra detik demi detik. Malam keempat sebelum tenggat waktu vonis mati itu terasa lebih pekat, lebih berat, dan lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Di luar jendela kaca yang tebal, badai tropis sedang mengamuk, memukuli dinding kaca gedung pencakar langit itu dengan butiran air hujan yang ganas, seakan alam semesta sedang menangis histeris meratapi nasib bocah kecil yang terbaring tak berdaya di dalam sana. Di dalam ruangan yang suhunya diatur konstan pada 18 derajat Celcius itu, Hendra akhirnya menyerah pada kelelahan biologisnya. Tubuhnya yang kekar namun kini ringkih karena stres, terkulai di atas sofa kulit panjang di sudut ruangan. Ia tertidur dalam posisi duduk yang tidak nyaman, kepalanya mendongak ke sandaran sofa, mulutnya sedikit terbuka, dan napasnya terdengar berat serta tidak teratur. Bahkan dalam tidurnya, kening Hendra berkerut dalam, menandakan bahwa mimpi buruk tidak memberinya jeda barang sedetik pun. Di alam bawah sadarnya, ia mungkin sedang berlari mengejar Raka yang terus menjauh ke dalam kabut putih, atau mungkin ia sedang berteriak tanpa suara di hadapan tembok raksasa yang menimpanya. Ruangan itu sunyi, hanya didominasi oleh desis halus ventilator dan bunyi bip-bip monitor jantung yang hipnotik. Satpam yang berjaga di depan pintu koridor VVIP, yang seharusnya menjadi benteng terakhir privasi miliarder itu, rupanya juga telah dikalahkan oleh kantuk dan dinginnya malam, meninggalkan celah keamanan yang fatal bagi sebuah takdir untuk menyelinap masuk. Pintu otomatis kamar itu, yang biasanya hanya terbuka dengan kartu akses khusus, malam itu mengalami sedikit malfungsi pada sensor geraknya, atau mungkin semesta memang sengaja membukanya. Pintu itu bergeser perlahan tanpa suara, menciptakan celah selebar tubuh anak kecil. Dari celah gelap koridor yang remang-remang, muncullah sepasang kaki kecil yang telanjang. Kaki itu kotor, dengan kuku-kuku yang menghitam dan kulit tumit yang pecah-pecah, menapak ragu di atas lantai marmer Italia yang dingin dan mengkilap seperti cermin. Itu Putri. Gadis kecil berusia 6 tahun itu tampak seperti makhluk asing yang tersesat di istana kaca. Tubuhnya yang kurus kering tenggelam dalam kaos oblong bekas partai yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari badannya. Ujungnya menjuntai hingga ke lutut seperti daster kumal. Rambutnya yang hitam kusam dikuncir dua dengan karet gelang nasi bungkus yang warnanya tidak serasi, satu merah, satu kuning. Wajahnya coreng-moreng oleh debu jalanan, namun di balik lapisan daki itu, sepasang mata bulatnya bersinar dengan kejernihan yang menakjubkan, seperti dua butir kelereng hitam yang memantulkan cahaya lampu indikator mesin medis. Putri tidak masuk dengan langkah takut-takut seperti pencuri. Ia masuk dengan langkah hati-hati seperti seorang peziarah yang memasuki tanah suci. Di tangan kanannya, ia mendekap sebuah benda dengan sangat erat, seolah benda itu adalah berlian paling mahal di dunia. Benda itu adalah sebuah botol plastik bekas pembersih lantai berwarna kuning mencolok. Label mereknya sudah dikelupas separuh, menyisakan jejak lem yang lengket dan kotor. Botol itu penyok di beberapa bagian. Tutupnya berwarna merah yang tidak pas, dan di dalamnya berisi cairan bening yang sedikit keruh. Bagi orang dewasa, itu adalah sampah. Bagi Hendra, itu adalah limbah. Namun bagi Putri, itu adalah harapan. Putri mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan raksasa itu. Matanya melebar kagum melihat lampu gantung kristal dan televisi layar datar yang sebesar tembok rumahnya. Namun, kekaguman itu hanya bertahan sepersekian detik. Fokusnya segera terkunci pada sosok kecil yang terbaring di tengah hutan selang dan kabel di tengah ruangan. Raka. Bisik Putri, suaranya nyaris tak terdengar, hanya berupa hembusan napas yang hilang ditelan dengung air kondisioner. Gadis kecil itu mengabaikan sosok Hendra yang tertidur pulas di sofa gelap di sudut ruangan. Fokusnya tunggal. Ia melangkah mendekati ranjang Raka. Kaki kecilnya yang kotor meninggalkan jejak samar di lantai marmer yang suci itu,
menodai kesempurnaan sterilitas rumah sakit dengan jejak realitas kehidupan jalanan. Raka tidur dengan damai, terlalu damai. Dadanya naik turun di pompa mesin. Putri harus berjinjit dan memanjat sedikit pada bingkai besi tempat tidur untuk bisa melihat wajah sahabatnya. Ia meletakkan dagunya di pinggir kasur, menatap wajah Raka yang pucat pasi. Dalam logika kanak-kanaknya yang sederhana, Putri tidak melihat penyakit autoimun yang kompleks. Ia tidak melihat kegagalan organ. Ia hanya melihat Raka yang sedang tidur terlalu lama dan lupa bangun untuk bermain. Dan neneknya selalu bilang, kalau ada orang yang lupa bangun, mereka harus dipercikan air supaya kaget dan sadar. Raka, kok bobo terus sih? Gumam Putri. Nada suaranya terdengar kecewa sekaligus rindu. Tangan mungilnya yang kasar menyentuh selimut tebal Raka. Katanya mau main kejar-kejaran lagi. Aku udah bawa airnya loh. Air dari kolam ikan yang ada patung naganya. Kata nenek, ini air kuat. Naga kan kuat. Putri menurunkan botol kuning kusam itu dari pelukannya. Dengan susah payah, jari-jari kecilnya memutar tutup botol yang rapat itu. Krek, krek. Suara gesekan plastik tutup botol itu terdengar tajam di keheningan ruangan. Hendra, di sudut ruangan, bergerak sedikit dalam tidurnya. Alisnya berkerut terganggu oleh suara asing itu, namun ia belum bangun. Ia masih terperangkap dalam kelumpuhan tidur. Tutup botol terbuka. Bau kaporit samar dan bau lumut menguar keluar dari botol itu, bertabrakan dengan aroma antiseptik ruangan. Putri menuangkan sedikit air itu ke telapak tangannya yang cekung. Air itu dingin, keruh, dan sama sekali tidak steril. Tapi di mata Putri, air itu berkilauan seperti air kehidupan. Tanpa ragu sedikitpun, dengan keyakinan yang total dan absolut selayaknya iman seorang nabi kecil, Putri mengangkat tangannya ke atas wajah Raka. Bangun ya. K.A. Simsalabim. Des. Putri memercikan air keruh itu ke wajah Raka. Tetesan air itu jatuh mengenai dahi Raka, mengalir ke pipinya yang tirus, dan membasahi kelopak matanya yang tertutup rapat. Air itu juga menetes mengenai selang ventilator yang menempel di mulut Raka. Pemandangan itu, jika dilihat dari kacamata medis, adalah sebuah bencana kontaminasi. Air kotor yang penuh bakteri disiramkan ke pasien yang sistem imunnya nol. Namun, Putri tidak berhenti. Ia menuangkan lagi sedikit air ke tangannya, lalu mengusapkannya ke pipi Raka dengan gerakan kasar khas anak kecil yang sedang memandikan boneka. Ayo bangun, dingin tahu. Bisik Putri lagi, kali ini sambil mengguncang bahu Raka pelan. Gerakan mengguncang itulah yang memicu bencana. Hendra, yang insting kebapaannya sedang dalam mode siaga tempur meski sedang tidur, merasakan perubahan getaran di udara. Matanya terbuka mendadak. Snap. Hal pertama yang dilihatnya adalah siluet asing yang berdiri di samping ranjang putranya. Otaknya yang masih setengah sadar namun penuh paranoid langsung menerjemahkan pemandangan itu sebagai ancaman level mematikan. Ia melihat sosok kotor. Ia melihat cairan yang ditumpahkan ke wajah anaknya. Ia melihat tangan kotor menyentuh kulit steril putranya. Darah Hendra mendidih seketika, melonjak dari 0 ke 100 dalam hitungan milidetik. Adrenalin membanjiri tubuhnya, menghilangkan rasa kantuk dan lelah. Apa yang kamu lakukan? Teriakan Hendra meledak seperti dentuman meriam, mengguncang ruangan itu hingga ke fondasinya. Putri terlonjak kaget. Jantungnya nyaris copot. Botol kuning di tangannya terlepas karena kaget. Boom! Botol itu jatuh ke lantai marmer. Isinya tumpah ruah, menggenangi lantai yang mengkilap dengan air keruh, menyebar seperti noda dosa di atas kain sutra putih. Hendra melompat dari sofa seperti harimau yang menerkam mangsa. Dalam 2 langkah lebar, ia sudah berada di samping tempat tidur. Tangannya yang besar dan kuat mencengkeram lengan kecil Putri dengan kasar, menariknya menjauh dari tubuh Raka seolah gadis kecil itu adalah virus mematikan yang berwujud manusia. Lepaskan anak saya, raung Hendra, matanya menyala-nyala penuh kemurkaan. Putri menjerit kesakitan, tubuhnya yang kecil melayang di udara karena tarikan Hendra. Sakit, Om. Sakit. Hendra tidak peduli. Ia menyeret Putri mundur, menjauhkannya dari zona suci di sekitar ranjang. Napas Hendra memburu, dadanya naik turun dengan cepat.
Ia menatap gadis kecil di cengkeramannya dengan tatapan horor bercampur jijik. Ia melihat baju kotor itu, kaki telanjang yang hitam, dan genangan air kotor di lantai. "Kamu siapa? Masuk dari mana kamu?" bentak Hendra, mengguncang tubuh putri. "Kamu mau bunuh anak saya? Kamu siram apa itu ke wajahnya?" "Racun!" Putri menangis histeris. Air matanya bercampur dengan daki di pipinya, menciptakan jalur-jalur sungai kecil yang menyedihkan. Ia ketakutan setengah mati melihat raksasa yang mengamuk ini. Tapi di tengah ketakutannya, ia mencoba membela diri dengan logika polosnya. "Bukan racun, Om Hicks, itu air ajaib." Isak putri, tangannya menunjuk ke botol kuning yang tergeletak menyedihkan di lantai. "Biar Raka bangun." Nenek bilang, "Hicks, air naga bikin kuat." "Air ajaib." Hendra tertawa, tawa yang kering dan mengerikan, tawa orang yang sudah diambang kegilaan. Ia merasa dihina. Di saat ia menghabiskan miliaran rupiah untuk dokter terbaik yang gagal, kini datang bocah gembel membawa air comberan dan menyebutnya ajaib? "Kemana penjaga?" teriak Hendra ke arah pintu yang masih terbuka. "Suster, security, ada penyusup." Putri meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara. "Raka temen aku, Om. Aku cuma mau main. Raka janji mau main." Hendra terpaku sejenak mendengar nama anaknya disebut dengan nada seakrab itu. "Raka? Teman? Bagaimana mungkin pangeran kecilnya berteman dengan anak gelandangan ini?" Namun, kemarahan menutup logika Hendra. Ia tidak mau mendengar. Ia hanya ingin mensterilkan ruangan ini. Hendra menyeret Putri ke arah pintu, siap melemparnya keluar dari dunianya yang rapuh. Namun, tepat sebelum ia mencapai ambang pintu, suara alarm monitor jantung Raka berubah nada. Bukan alarm bahaya, bukan alarm henti jantung, melainkan bunyi ritme yang sedikit berbeda. Hendra berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap monitor. Detak jantung Raka yang tadinya lemah dan putus-putus, kini menunjukkan lonjakan aktivitas yang aneh. Seolah-olah jantung itu baru saja dikejutkan oleh sesuatu. Apakah karena air dingin itu? Atau karena suara Putri? Hendra berdiri mematung di ambang pintu, satu tangan mencengkeram kerah baju Putri yang menangis, mata terpaku pada layar monitor yang berkedip. Di lantai, air dari botol kuning itu terus mengalir, perlahan-lahan merembes mendekati kaki ranjang Raka, seolah takdir sedang bersikeras untuk menyentuh bocah itu, suka atau tidak suka. Kekacauan di ruang VVIP itu meledak dalam hitungan detik, mengubah tempat suci penyembuhan menjadi arena penghakiman yang brutal. Teriakan Hendra yang menggelegar memanggil keamanan bagaikan sirene bahaya yang membangunkan seluruh lantai 18. Pintu ganda kamar itu terhempas terbuka dengan kasar. Dua orang petugas keamanan berseragam safari hitam berlari masuk dengan napas memburu, pentungan di pinggang mereka bergoyang mengancam, siap melumpuhkan ancaman apapun yang berani mengganggu ketenangan pasien miliarder ini. Namun, yang mereka temukan bukanlah teroris atau pembunuh bayaran. Yang mereka temukan adalah pemandangan yang membingungkan sekaligus menyedihkan. Tuan Besar Hendra Wijaya, dengan wajah merah padam dan urat leher menonjol, sedang mencengkeram kerah baju seorang bocah perempuan dekil yang kakinya menggantung di udara, meronta-ronta seperti anak kucing yang tertangkap basah mencuri ikan. Di lantai marmer yang mengkilap, genangan air keruh dari botol kuning yang tumpah menyebar perlahan, membentuk pulau-pulau kecil kotoran yang menistakan kebersihan ruangan itu. "Bawa dia keluar," perintah Hendra, suaranya bergetar oleh amarah yang tidak terbendung. Ia melepaskan cengkeramannya, membiarkan Putri jatuh terjerembab ke lantai yang keras. "Seret dia ke pos satpam. Panggil polisi. Dia mencoba meracuni anak saya dengan air comberan." Putri meringkuk di lantai. Lututnya lecet terbentur marmer. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena sakit fisik, tapi karena ketakutan melihat monster-monster dewasa yang mengelilinginya. Ia memeluk lututnya, matanya terus mencuri pandang ke arah ranjang Raka, seolah berharap pangeran tidur itu akan bangun dan membelanya. Petugas keamanan itu bergerak maju, tangan mereka yang besar dan kasar siap menyambar tubuh mungil Putri. "Jangan!" Sebuah teriakan melengking menghentikan gerakan mereka. Dari arah pintu, Suster Siti, pengasuh Raka yang selama ini setia, berlari masuk dengan wajah pucat pasi.
Ia baru saja kembali dari kamar mandi dan mendapati mimpi buruk ini terjadi. Tanpa memedulikan hierarki atau rasa takut dipecat, Suster Siti melempar tubuhnya, bersimpuh di lantai, dan memeluk Putri erat-erat, menjadikan punggungnya sebagai tameng hidup bagi gadis kecil itu. Hendra terbelalak. Ia menatap pengasuh kepercayaannya dengan tatapan tak percaya. Suster Siti adalah wanita parubaya yang tenang dan profesional, orang yang ia gaji mahal untuk menjaga Raka. Kenapa dia melindungi penyusup ini? Minggir, Siti! Geram Hendra, matanya menyipit tajam. Kamu mau membela gelandangan ini? Dia menyiram air kotor ke wajah Raka. Dia bisa membunuh Raka. Tidak, Pak. Bapak salah paham. Suster Siti menangis. Tangannya gemetar mendekap kepala Putri yang kotor ke dadanya yang bersih. Putri tidak jahat, Pak. Putri. Putri adalah teman Raka. Teman satu-satunya Raka. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan membingungkan. Hendra merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya bergoyang. Teman? Ulang Hendra dengan nada sinis yang mematikan. Ia menunjuk Putri dengan jijik. Jangan mengarang cerita. Raka tidak pernah keluar dari kamar ini. Raka anak rumahan. Bagaimana mungkin anak saya berteman dengan anak pemulung? Suster Siti menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Ini adalah momen pengakuan dosa yang ia takutkan selama ini. Maafkan saya, Pak. Ampuni saya. Isak Siti, suaranya penuh penyesalan. Selama ini, saat Bapak sibuk bekerja, saat Bapak keluar negeri, Raka sering menangis. Dia kesepian, Pak. Dia bosan dengan mainan mahalnya. Dia bosan dengan iPad-nya. Dia ingin melihat matahari. Jadi, saya sering diam-diam membawanya turun lewat lift barang. Hendra merasa darahnya berhenti mengalir. Kamu bawa dia kemana? Ke taman belakang rumah sakit, Pak, jawab Siti lirih. Ke tempat pembuangan sampah sementara, tempat ibunya Putri bekerja menyapu halaman. Bayangan itu menghantam kepala Hendra seperti palu godam. Anaknya, pangeran kecil pewaris tunggal Gunawan Group, bermain di tempat sampah? Di sanalah mereka bertemu, Pak. Lanjut Siti, kini mengangkat wajahnya, memberanikan diri menatap mata majikannya demi membela kebenaran. Bapak harus tahu, Raka tidak pernah tertawa selepas itu saat di rumah. Di rumah, dia diam. Tapi saat bertemu Putri, saat mereka main kejar-kejaran di antara tumpukan kardus, saat Putri membuatkan mainan dari botol bekas, Raka tertawa, Pak. Matanya bersinar. Siti menoleh menatap Putri yang masih sesenggukan dalam pelukannya. Putri ini, dia yang mengajari Raka cara meniup gelembung sabun. Dia yang mengajari Raka nyanyi lagu, Cicak di Dinding. Bagi Raka, Putri bukan orang asing. Putri adalah sahabatnya. Dan air itu. Siti menunjuk botol kuning yang penyok di lantai. Putri pernah cerita sama Raka kalau itu air sakti dari neneknya. Raka percaya itu. Raka selalu minta air itu kalau dia jatuh atau lecet. Penjelasan itu merobek-robek ego Hendra. Ia merasa ditampar bolak-balik oleh kenyataan. Ia memberikan Raka mainan limited edition dari Jepang. Tapi Raka lebih memilih botol bekas. Ia memberikan kamar steril seharga hotel bintang 5. Tapi Raka lebih bahagia di tempat sampah. Ternyata, selama ini ia tidak mengenal anaknya sama sekali. Uangnya tidak bisa membeli kebahagiaan Raka. Justru kemiskinan gadis inilah yang memberikannya secara cuma-cuma. Rasa malu itu dengan cepat bermetamorfosis menjadi amarah defensif. Hendra tidak bisa menerima bahwa ia kalah dari seorang anak kecil dekil. Ia merasa dikhianati oleh Siti, oleh Raka, dan oleh takdir. Cukup, bentak Hendra, menutup telinganya. Saya tidak mau dengar dongeng romantis tentang sampah. Faktanya, kamu lalai. Kamu membawa anak saya ke tempat kotor penuh bakteri. Pantas saja dia sakit. Pantas saja imunnya hancur. Kalian berdua yang membunuh Raka pelan-pelan. Hendra menuding wajah Siti dan Putri bergantian. Bawa mereka keluar. Sekarang. Dan kamu, Siti, kamu dipecat. Jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di sini.
Petugas keamanan kembali bergerak maju, menarik paksa Suster Siti dan Putri. Putri menjerit, kakinya menendang-nendang udara, tangannya menggapai-gapai ke arah ranjang Raka. "Raka A, jangan bobo terus!" teriak Putri histeris, suaranya melengking memilukan hati. "Bangun, Ka. Om jahat mau usir aku. Raka A." Hendra membuang muka, tidak tega melihat air mata itu, namun egonya terlalu keras untuk luluh. Ia berjalan menuju ranjang Raka, berniat mengambil tisu basah antiseptik untuk membersihkan noda air kotor di wajah anaknya. Ia ingin menghapus jejak kontaminasi itu selamanya. Namun, saat tangan Hendra hendak menyentuh pipi Raka yang basah, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sangat kecil, sangat halus, namun mampu menghentikan rotasi bumi bagi seorang ayah. Di layar monitor jantung yang canggih itu, grafik garis hijau yang selama 2 hari ini datar dan lemah, tiba-tiba melonjak naik. Beep, 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 beep. Irama jantung itu berubah. Detaknya menjadi lebih cepat, lebih kuat, seolah merespons panggilan darurat. Hendra terpaku. Matanya melebar menatap monitor, lalu beralih menatap wajah putranya. Di sana, di sudut mata Raka yang tertutup rapat, sebuah bulir air mata bening perlahan merembes keluar. Air mata itu bergulir turun, membelah pipinya yang pucat, bercampur dengan sisa air keruh dari botol Putri. Dan kemudian, jari telunjuk Raka yang terhubung dengan alat pulse oximeter. Jari mungil yang biasanya diam kaku seperti patung lilin itu, tiba-tiba bergerak. Berkedut. Kali. 2 kali. Seolah sedang berusaha menggapai sesuatu. Seolah sedang berusaha menjawab panggilan sahabatnya. "Raka?" bisik Hendra. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di pintu, petugas keamanan yang sedang menyeret Putri berhenti karena melihat Hendra mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Ruangan itu mendadak hening, hanya menyisakan suara tangis Putri yang tersedu-sedu. "Raka A." Panggil Putri lagi dengan suara serak. Dan monitor itu berbunyi lagi, lebih stabil. Beep, beep, beep. Hendra mundur selangkah. Kakinya menabrak tiang infus hingga bergoyang. Ia menatap Raka, lalu menatap Putri yang berada di ujung ruangan. Logika bisnisnya, logika medisnya, logika orang kayanya, semuanya runtuh berantakan. Dokter bilang Raka tidak bisa mendengar. Dokter bilang otak Raka sudah semi mati. Tapi kenapa? Kenapa jantungnya berdetak lebih kencang saat mendengar suara gadis gembel ini? Kenapa jarinya bergerak? Apakah benar ada benang merah tak kasat mata yang menghubungkan nyawa putranya dengan gadis kecil ini? Apakah benar ada sesuatu yang lebih kuat daripada obat-obatan mahal di dalam botol kuning yang penyok itu? Hendra menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia menatap Suster Siti yang masih memeluk Putri. Wajah Hendra masih keras, masih penuh gengsi, namun di matanya ada kilatan baru. Kilatan kebingungan yang bercampur dengan setitik harapan yang sangat tipis. "Berhenti," perintah Hendra pada petugas keamanan. Suaranya rendah namun tegas. "Jangan bawa dia keluar dulu." Hendra kembali menatap putranya. Air mata Raka sudah jatuh ke bantal. Itu adalah respons pertama yang Raka berikan dalam 3 hari terakhir. Dan respons itu bukan untuk ayahnya. Bukan untuk dokter. Tapi untuk si penyusup kecil. Malam itu, di dalam ruangan yang berbau antiseptik dan kaporit, Hendra menyadari satu hal yang mengerikan, bahwa kunci kehidupan anaknya mungkin berada di tangan kotor seorang anak yang baru saja hendak ia buang ke jalanan. Jarum jam dinding di ruang VVIP itu seolah bergerak dalam gerakan lambat yang menyiksa. Setiap detiknya mengikis sedikit demi sedikit kewarasan Hendra Wijaya. Ini adalah hari ketiga sebelum tenggat waktu vonis mati itu habis, H-3, dan kondisi Raka terjun bebas menuju jurang kematian dengan kecepatan yang mengerikan. Jika kemarin detak jantungnya masih terdengar seperti ketukan drum yang stabil, pagi ini suaranya telah berubah menjadi kepakan sayap burung pipit yang sekarat, lemah, cepat, dan tidak beraturan. Monitor medis yang canggih itu kini berkedip-kedip merah sesekali, mengirimkan sinyal bahaya yang membuat para perawat berlarian masuk, menyuntikkan obat penstimulasi jantung, lalu menggelengkan kepala dengan wajah suram. Dokter Budiman baru saja keluar 5 menit yang lalu setelah memeriksa pupil mata Raka yang mulai tidak merespons cahaya. Kata-kata terakhir dokter itu masih menggema di telinga Hendra, lebih keras daripada suara guntur di luar sana.
Secara medis, kita sudah sampai di ujung jalan, Pak. Organ dalamnya mulai shutdown satu persatu. Hanya mukjizat yang bisa mengubah ini. Mukjizat. Kata itu terasa seperti ejekan bagi seorang pria yang membangun kerajaannya di atas fondasi logika, data, dan uang. Hendra berdiri di samping jendela kaca besar, menatap bayangannya sendiri yang terpantul. Ia melihat seorang pria yang hancur. Jas brioninya kusut masai, dasinya hilang entah kemana, dan matanya merah menyala seperti bara api yang hampir padam. Di belakangnya, putranya sedang berjuang menarik napas di antara hidup dan mati, sementara di rekening banknya, triliunan rupiah uangnya tergeletak tidak berguna, tidak mampu membeli meski hanya satu helai napas tambahan. Tiba-tiba, ingatan itu kembali menghantamnya. Ingatan tentang kejadian semalam. Ingatan tentang grafik monitor jantung yang melonjak naik saat gadis gembel bernama Putri itu memanggil nama Raka. Ingatan tentang jari mungil Raka yang bergerak merespons air keruh itu. Logika Hendra berteriak bahwa itu kebetulan. Itu adalah refleks otot. Itu adalah anomali statistik. Tapi hati kecilnya, naluri purba seorang ayah yang sedang tenggelam, berteriak lain. Bagaimana jika itu bukan kebetulan? Bagaimana jika di dalam botol kuning penyok yang ia anggap sampah itu, tersimpan kunci yang tidak dimiliki oleh ilmu kedokteran modern? Hendra menoleh menatap Raka yang wajahnya kini mulai membiru. Ia tidak punya pilihan. Ia tidak punya waktu untuk berdebat dengan egonya sendiri. Jika ia harus menjadi gila untuk menyelamatkan anaknya, maka ia akan menjadi gila dengan senang hati. Tanpa memanggil sopir, tanpa memanggil pengawal, Hendra menyambar kunci mobilnya dan berlari keluar dari kamar VVIP. Ia mengabaikan sapaan hormat para perawat di koridor. Kakinya melangkah lebar menuju lift, turun ke lantai dasar. Namun ia tidak menuju lobi utama yang megah. Ia berbelok ke pintu belakang, pintu akses karyawan dan pembuangan limbah medis, pintu yang menghubungkan dunia steril rumah sakit dengan dunia nyata yang brutal di belakangnya. Begitu pintu besi berat itu terbuka, udara panas yang lembab dan berbau busuk langsung menampar wajah Hendra. Aroma amonia, sampah busuk yang terfermentasi oleh hujan, dan asap pembakaran plastik menyerbu masuk ke dalam rongga hidungnya, menggantikan aroma antiseptik yang dingin. Di hadapannya, terhampar pemandangan yang selama ini hanya ia lihat sekilas dari balik kaca mobil mewahnya yang gelap. Kawasan kumuh di belakang rumah sakit itu adalah labirin kesengsaraan. Gubuk-gubuk liar yang terbuat dari triplek bekas, seng karatan, dan spanduk kampanye caleg yang sudah sobek berdiri berdempetan tanpa celah, seolah saling menopang agar tidak roboh. Jalan setapaknya bukanlah aspal, melainkan tanah becek berwarna hitam pekat yang bercampur dengan limbah rumah tangga. Tikus-tikus got sebesar lengan orang dewasa berlarian di antara selokan terbuka yang airnya berwarna hijau lumut. Hendra melangkah masuk ke dalam labirin itu. Sepatu kulit Oxford buatan tangan yang ia kenakan langsung terbenam ke dalam lumpur cair yang menjijikan. Jas mahalnya tersangkut kawat jemuran warga. Namun, Hendra terus berjalan. Matanya liar mencari-cari. Suster Siti pernah bilang, Putri tinggal di bedeng pemulung paling ujung, dekat tempat pembuangan sampah akhir rumah sakit. Warga kampung itu, para pemulung, pengemis, dan buruh kasar, menatap kedatangan Hendra dengan pandangan curiga bercampur takut. Pria ini tampak seperti alien yang salah mendarat. Pakaiannya terlalu bersih. Jam tangannya terlalu berkilau, namun wajahnya lebih putus asa daripada mereka semua. Hendra tidak memedulikan tatapan mereka. Ia hanya memiliki satu tujuan. Setelah 10 menit tersesat di antara jemuran pakaian dalam yang kusam dan tangisan bayi yang kelaparan, Hendra menemukannya. Di ujung jalan setapak, tepat di samping gunungan sampah plastik yang menggunung tinggi, berdiri sebuah gubuk yang lebih mirip kandang ayam daripada rumah manusia. Dindingnya terbuat dari tambalan kardus mie instan, atapnya dari terpal biru yang bocor. Dan di depan gubuk itu, duduk seorang gadis kecil yang sedang memilah-milah botol plastik bekas. Itu Putri. Gadis itu mengenakan kaos yang sama dengan semalam, kaos partai yang kebesaran. Rambutnya masih dikuncir dua dengan karet beda warna. Ia sedang bersenandung pelan sambil memasukkan botol-botol aqua bekas ke dalam karung besar. Sebuah pekerjaan yang terlalu berat untuk tangan sekecil itu. Hendra berhenti 5 meter darinya. Napasnya tersengal-sengal. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena lelah fisik, tapi karena rasa malu dan harapan yang bercampur aduk. Ia, Hendra Wijaya,
Datang ke tempat ini untuk memohon pada anak yang kemarin ia seret dan ia usir seperti binatang. Putri merasakan kehadiran seseorang. Ia mendongak. Saat mata bening gadis itu bertemu dengan mata Hendra, tubuh kecilnya langsung menegang. Trauma semalam masih segar di ingatannya. Botol plastik di tangannya jatuh. Putri mundur ketakutan. Punggungnya menabrak dinding kardus gubuknya. Ia memeluk lututnya, bersiap untuk dimarahi lagi, bersiap untuk dipukul. "Jangan marah, Om," cicit Putri. Suaranya gemetar ketakutan. "Aku nggak kesana lagi kok. Aku nggak nakal." Hendra melihat ketakutan itu. Hatinya mencelos. Ia baru sadar betapa mengerikannya dirinya semalam. Ia bukan pahlawan. Ia adalah monster bagi anak ini. Perlahan, Hendra menekuk lututnya. Ia tidak peduli pada tanah becek yang penuh beling dan kotoran ayam. Ia berlutut. Pria yang tidak pernah menunduk pada siapapun kecuali Tuhan, kini berlutut di hadapan seorang pemulung cilik. Celana kain mahalnya menyerap air comberan, noda hitam merambat naik lututnya. "Om tidak marah, Nak." Suara Hendra keluar dengan susah payah, serak dan pecah. Om minta maaf." Putri ternganga. Mata bulatnya berkedip bingung. Orang kaya ini minta maaf? Hendra merangkak sedikit mendekat, tangannya terulur, telapak tangannya terbuka memohon. "Om minta tolong sama Putri," lanjut Hendra, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. "Teman Putri, Raka sakit parah. Dokter bilang Raka tidak akan bangun lagi." Mendengar nama Raka, ketakutan di wajah Putri perlahan tergantikan oleh kekhawatiran yang tulus. "Raka masih bobo." Hendra mengangguk lemah. "Iya, dia bobo terus. Jantungnya lemah. Om sudah coba kasih obat mahal, tapi Raka nggak mau bangun. Tapi kemarin, waktu Putri siram air itu, Raka bergerak. Raka kangen sama Putri." Hendra merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal. Ia menarik semua lembaran uang merah 100 ribuan yang ada di sana. Jumlahnya jutaan rupiah, dan meletakkannya di atas tanah becek di depan Putri. "Om beli airnya, ya?" ucap Hendra putus asa. "Om beli air ajaib Putri. Berapa harganya? Om bayar semuanya. Atau Putri mau mainan? Mau boneka? Mau rumah baru? Om kasih semuanya. Asalkan Putri mau ikut Om ke rumah sakit lagi. Tolong siram Raka lagi." Putri menatap tumpukan uang itu dengan tatapan kosong. Bagi dia, kertas merah itu tidak ada artinya dibandingkan botol kuning kesayangannya. Ia tidak mengerti konsep jual beli nyawa. Ia hanya mengerti satu hal, temannya sakit. Putri berdiri perlahan. Ia mengabaikan uang jutaan rupiah yang bisa mengubah hidup neneknya itu. Ia melangkah mendekati Hendra yang masih berlutut. Tangan kecilnya yang kotor dan bau sampah terulur, menyentuh pundak Hendra yang terbalut jas mahal. "Om jangan nangis," ucap Putri polos. "Nenek bilang, kalau orang dewasa nangis, nanti dunianya banjir." Gadis kecil itu berbalik, masuk sebentar ke dalam gubuk kardusnya, lalu keluar lagi membawa benda keramat itu, botol plastik kuning bekas pembersih lantai yang sudah penyok. Isinya sudah diisi ulang dengan air baru, entah dari mana asalnya. Putri menyodorkan botol itu ke arah Hendra, tapi kemudian dia menariknya lagi. "Aku nggak mau uang Om," kata Putri tegas. "Aku mau ikut. Raka pasti kesepian kalau nggak ada aku. Airnya nggak bisa jalan sendiri, harus aku yang siram sambil nyanyi." Hendra mendongak, menatap wajah kotor itu. Di tengah gunungan sampah dan bau busuk ini, ia melihat sesuatu yang lebih suci daripada katedral manapun yang pernah ia masuki. Ia melihat ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan saham blue chip. Anak ini tidak menginginkan hartanya. Anak ini hanya ingin menyelamatkan sahabatnya. Runtuhlah pertahanan terakhir Hendra. Ia menangis terseduh-seduh di depan gubuk itu. Bahunya berguncang hebat. Ia meraih tangan kecil Putri, menggenggamnya erat-erat seolah itu adalah tali penyelamat terakhir di tengah badai samudra. "Ayo kita pergi," bisik Hendra di sela tangisnya. "Ayo kita bangunkan Raka." Maka, pemandangan ganjil itu pun terjadi. Seorang miliarder yang berantakan dan penuh lumpur,
berjalan keluar dari kawasan kumuh sambil menggandeng tangan seorang bocah pemulung yang memeluk botol plastik kuning. Mereka berjalan menembus tatapan heran warga, menembus batas sosial, menuju Menara Gading tempat seorang pangeran kecil sedang menunggu keajaiban dari sahabat jalanannya. Di belakang mereka, tumpukan uang jutaan rupiah masih tergeletak di atas tanah becek, basah kuyup dihajar hujan, diabaikan dan tidak berharga sama sekali dibandingkan dengan misi penyelamatan nyawa yang sedang dimulai. Lift pribadi yang membawa mereka ke lantai 18 berdenting halus. Ting! Sebuah bunyi lonceng sopan yang menandakan tibanya mereka di gerbang antara hidup dan mati. Pintu baja itu bergeser terbuka, memuntahkan dua sosok yang paling tidak serasi dalam sejarah rumah sakit mewah tersebut ke koridor yang berlapis karpet tebal peredam suara. Hendra berjalan di depan, langkahnya panjang dan berantakan, jas brioninya yang basah kuyup meneteskan air keruh ke karpet mahal, meninggalkan jejak kehancuran di setiap pijakannya. Di tangannya, tergenggam erat sebuah tangan mungil yang kasar dan berdaki, tangan putri. Gadis kecil itu berjalan tergopoh-gopoh mengimbangi langkah raksasa Hendra, kaki telanjangnya yang hitam menapak ragu di lantai yang terlalu bersih untuk ia injak. Di pelukannya, ia mendekap botol kuning penyok itu seolah sedang membawa relikui suci yang berisi darah naga, bukan sekadar air keran yang ia ambil dari pancuran taman belakang. Aroma yang mereka bawa, bau hujan, bau tanah basah, dan bau sampah yang menyengat, seketika merusak kemurnian udara koridor yang berbau lavender dan antiseptik. Para perawat yang berpapasan dengan mereka menahan napas. Mata mereka membelalak ngeri melihat Tuan Besar Wijaya membawa polusi hidup ke dalam zona steril. Hendra tidak peduli. Ia menendang pintu kamar VVIP itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di dalam sana masih sama mengerikannya dengan saat ia tinggalkan. Raka masih terbaring kaku, dikepung oleh pasukan mesin yang berkedip-kedip merah. Namun kali ini, ada penjaga gawang yang berdiri menghalangi jalan mereka. Dokter Budiman sedang berdiri di samping ranjang, memeriksa infus Raka dengan wajah tegang. Ketika pintu terbuka dan ia menoleh, ekspresi profesionalnya runtuh seketika, digantikan oleh topeng horor yang murni. Ia melihat Hendra yang berantakan, ia melihat putri yang kotor, dan ia melihat botol kuning itu. Darah sang dokter mendidih. Ini adalah penghinaan terhadap sumpah medisnya. Pak Hendra, apa-apaan ini? Teriak Dokter Budiman. Suaranya melengking memecah keheningan monitor jantung. Ia merentangkan tangannya, memblokir akses ke pasien, seolah melindungi Raka dari serangan senjata biologis. Bapak membawa sumber infeksi masuk ke ruang ICU. Bapak sudah gila. Raka sedang kritis. Pak, satu bakteri saja bisa membunuhnya detik ini juga. Hendra tidak berhenti. Ia terus maju, matanya gelap dan kosong, didorong oleh insting purba yang menolak tunduk pada logika sains yang telah mengecewakannya. Minggir, dok, geram Hendra, suaranya rendah namun bergetar hebat, seperti suara retakan tanah sebelum gempa bumi. Tidak bisa, tolak Budiman keras. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Sebagai dokter penanggung jawab, saya melarang keras tindakan ini. Itu air kotor. Itu sampah. Bapak mau melakukan malpraktik pada anak sendiri. Saya akan panggil keamanan. Dokter Budiman meraih gagang telepon di dinding, namun sebelum jarinya sempat menyentuh tombol, tangan besar Hendra sudah menyambar pergelangan tangannya. Cengkeraman Hendra begitu kuat, penuh dengan keputusasaan yang menyakitkan. Saya sudah bayar kamu miliaran, dokter. Desis Hendra tepat di depan wajah Budiman, napasnya memburu. Saya kasih kamu alat terbaik. Saya kasih kamu obat termahal. Tapi hasilnya apa? Anak saya makin sekarat. Sains kamu sudah angkat tangan, kan? Logika kamu sudah menyerah, kan? Hendra menghempaskan tangan dokter itu dengan kasar. Kalau obatmu tidak bisa menyembuhkannya, biarkan air Tuhannya yang bekerja. Minggir. Atau saya hancurkan rumah sakit ini sekarang juga. Ancaman itu bukan bualan. Di mata Hendra, ada kegilaan yang siap meledak. Dokter Budiman terhuyung mundur. Punggungnya menabrak lemari kaca obat. Ia terpaku, lidahnya keluh, dikalahkan oleh aura keputusasaan seorang ayah yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Hendra beralih menatap putri yang berdiri gemetar di belakang kakinya. Gadis kecil itu ketakutan melihat pertengkaran orang dewasa, tapi matanya terus mencuri pandang ke arah Raka. Ayo, nak,
bisik Hendra. Suaranya berubah lembut seketika, kontras dengan kemarahannya tadi. Jangan takut sama Pak Dokter. Ada Om di sini. Naik ke sana. Bangunkan Raka. Putri mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian kecilnya. Ia melepaskan tangan Hendra, lalu berjalan mendekati ranjang raksasa itu. Ia harus memanjat kursi penunggu dulu, agar bisa mencapai ketinggian kasur. Dokter Budiman ingin berteriak, ingin mencegah kontaminasi itu, tapi ia tertahan. Ia melihat sesuatu yang aneh. Saat Putri mendekat, tidak ada kekacauan. Gadis itu meletakkan botol kuningnya di meja nakas, tepat di samping monitor jantung yang canggih. Plastik penyok bertemu dengan layar digital. Kontras itu begitu tajam hingga terasa surreal. Putri mengusap tangannya yang kotor ke bajunya yang lebih kotor, mencoba membersihkan diri sebelum menyentuh sahabatnya. Lalu, dengan kehati-hatian seorang ibu yang menyentuh bayinya, Putri meletakkan telapak tangannya di dahi Raka. "Raka, kok panas banget?" gumam Putri. Suaranya jernih di tengah dengungan mesin. "Pasti gara-gara nggak mandi ya?" Putri meraih botol kuning itu lagi. Ia memutar tutupnya. Krek, krek. Suara plastik murah itu terdengar seperti lonceng doa di telinga Hendra. Putri menuangkan sedikit air ke telapak tangannya. Air itu tidak sejernih air mineral kemasan. Itu air keran biasa, mungkin sedikit berbau lumut dari kolam taman. Tapi di bawah sorot lampu halogen ruang operasi, tetesan air itu membiaskan cahaya, berkilauan seolah mengandung partikel bintang. "Ini air dari kolam naga, Ka," bisik Putri, mulai mengusapkan air itu ke wajah Raka yang pucat. Ia tidak menyiramnya dengan kasar. Ia membasuhnya. Ia mengusap kelopak mata Raka, pipi Raka, hingga ke bibir Raka yang kering pecah-pecah. Gerakannya ritmis, penuh kasih sayang, dan sangat manusiawi. Tidak ada jarum suntik, tidak ada selang, tidak ada rasa sakit. Hanya sentuhan kulit ke kulit, air ke kulit. Kata nenek, naga itu kuat karena dia nggak pernah takut. Putri mulai bercerita, sebuah dongeng pengantar tidur di ambang kematian. "Raka harus kayak naga ya. Bangun dong. Nanti kita cari kupu-kupu lagi di tempat sampah. Kemarin aku lihat kupu-kupu warna biru loh. Bagus banget. Raka pasti suka." Setiap usapan air itu meninggalkan jejak basah di kulit Raka. Air itu menetes, jatuh ke bantal, meresap ke dalam kain. Dokter Budiman menahan napas, menunggu reaksi alergi, menunggu kejang, menunggu infeksi. Namun, yang terjadi adalah keheningan. Tubuh Raka tidak kejang. Kulitnya tidak memerah. Justru, mesin di samping ranjang yang mulai bernyanyi. Monitor detak jantung, yang sejak pagi tadi berbunyi bip, 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 bip dengan irama aritmia, tak beraturan, yang kacau, perlahan-lahan mulai berubah polanya. Grafik hijau yang bergerigi tajam dan liar di layar, mulai melandai. Gelombangnya menjadi lebih teratur. Jarak antar detaknya menjadi konstan. Bip, 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 bip. Irama itu stabil, kuat, tenang. Dokter Budiman terbelalak. Ia maju selangkah, matanya menyipit menatap angka-angka di layar monitor. Saturasi oksigen Raka naik dari 85% menjadi 92% dalam hitungan detik. Tekanan darahnya yang anjlok, kini merangkak naik ke angka normal. "Tidak mungkin," desis Dokter Budiman, kacamata tebalnya merosot di hidung. Ini efek placebo? Tapi pasien koma. Bagaimana bisa ada respons fisiologis secepat ini? Hendra, yang berdiri mematung di ujung ranjang, merasakan kakinya lemas. Ia tidak melihat angka. Ia melihat wajah anaknya. Garis-garis kesakitan yang tadi terukir jelas di kening Raka, perlahan memudar. Otot-otot wajahnya yang tegang menjadi rileks. Raka tampak seperti sedang tidur nyenyak setelah seharian bermain, bukan seperti pasien yang sedang sekarat. Kedamaian menyelimuti wajah bocah itu, sebuah kedamaian yang gagal diberikan oleh morfin dosis tinggi sekalipun. Putri tidak memperhatikan monitor. Ia tidak peduli pada angka. Ia hanya tersenyum melihat temannya terlihat lebih enak bobonya. "Nah, kan seger kan?" ucap Putri sambil menepuk-nepuk pipi Raka pelan.
Besok Putri dateng lagi ya. Putri bawa air yang lebih banyak. Biar Raka bisa mandi. Gadis kecil itu menutup botolnya kembali. Ia turun dari kursi, lalu menatap Hendra dengan senyum lebar yang memamerkan gigi susunya yang tanggal 1. Udah, Om, lapornya polos. Raka udah nggak cemberut lagi tidurnya. Hendra jatuh berlutut di lantai marmer. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Di hadapannya, Sains telah bertekuk lutut pada sebotol air keran. Di hadapannya, kebersihan steril telah dikalahkan oleh ketulusan yang kotor. Ia menyadari bahwa obat yang dibutuhkan Raka selama ini bukanlah zat kimia yang disuntikan ke pembuluh darah, melainkan koneksi batin yang disuntikan ke dalam jiwa. Raka tidak butuh dokter. Raka butuh alasan untuk hidup. Dan alasan itu ada pada gadis kecil bau matahari ini. Malam itu, di ruang VVIP yang dingin, sebuah keajaiban kecil telah terjadi. Bukan sihir, bukan klinik, melainkan kemenangan cinta yang sederhana atas kerumitan dunia orang dewasa yang penuh kesombongan. Hari kedua sebelum tenggat waktu vonis mati itu tiba, H-2, langit Jakarta masih setia membungkus dirinya dengan kelabu tebal, seolah menolak untuk membiarkan matahari mengintip barang sejenak. Namun, badai sesungguhnya tidak terjadi di luar sana, melainkan sedang bergerak naik melalui lift VVIP Rumah Sakit Medistra dengan kecepatan tinggi. Rina Wijaya, ibu kandung Raka, baru saja mendarat dari penerbangan panjang 12 jam dari London. Wanita karir yang anggun itu tampak seperti badai yang dipadatkan dalam bentuk manusia. Mantel trench coat berwarna beige miliknya basah oleh sisa hujan. Sepatu hak tinggi low boutinnya mengetuk lantai koridor rumah sakit dengan ritme staccato yang tajam dan mengintimidasi. Tak, tak, tak. Seperti suara tembakan peringatan bagi siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Wajahnya yang cantik, meski tertutup lapisan make-up tipis yang mulai luntur karena air mata dan kelelahan, memancarkan aura kepanikan yang membeku. Di tangannya, ia menyeret koper kabin Rimowa dengan gerakan kasar, mengabaikan tawaran bantuan dari perawat yang mencoba menyapanya. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, Raka. Ia telah meninggalkan Raka selama seminggu untuk urusan ekspansi bisnis keluarga di Eropa, sebuah keputusan yang kini ia kutuk habis-habisan dalam hatinya. Kabar dari Hendra tentang kondisi kritis Raka telah menghancurkan kewarasannya di ketinggian 30.000 kaki. Rasa bersalah seorang ibu yang absen menggerogoti jiwanya lebih ganas daripada kanker manapun. Rina sampai di depan pintu kamar Presidential Suite. Tanpa menarik napas, tanpa mengetuk, ia mendorong pintu ganda yang berat itu hingga terbuka lebar. Raka, Mama pulang, Nak, seru Rina. Suaranya pecah di ambang pintu, siap untuk memeluk tubuh putranya dan meminta maaf. Namun, pemandangan yang menyambutnya di dalam ruangan itu bukanlah pemandangan medis yang steril dan profesional seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, apa yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir seketika, lalu mendidih dengan panas yang membakar logika. Di samping ranjang Raka yang bernilai ratusan juta rupiah, di tengah hutan peralatan medis canggih yang berkedip-kedip, duduk seorang gadis kecil yang kotor dan dekil. Gadis itu, Putri, sedang memegang botol plastik bekas yang penyok, menuangkan air keruh ke telapak tangannya yang hitam oleh daki, lalu mengusapkannya ke wajah Raka. Dan di sana, berdiri Hendra, suaminya, pria yang seharusnya menjadi pelindung keluarga, justru menonton ritual menjijikan itu dengan tatapan memuja, seolah sedang menyaksikan mukjizat Nabi. Dunia Rina runtuh. Otak rasionalnya, yang terbiasa dengan data, kebersihan, dan logika bisnis, mengalami korsleting total. Ia tidak melihat kasih sayang. Ia tidak melihat terapi alternatif. Ia melihat kontaminasi. Ia melihat kegilaan. Ia melihat suaminya telah kehilangan akal sehat dan membiarkan anak mereka yang imunnya nol diserang oleh bakteri jalanan. Apa-apaan ini? Teriakan Rina meledak lebih dahsyat daripada guntur di luar jendela. Tas tangan Hermesnya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Hendra tersentak kaget, menoleh cepat. Putri terlonjak, botol di tangannya nyaris terlepas lagi. Suasana damai yang baru terbangun beberapa menit lalu hancur berkeping-keping menjadi serpihan kaca tajam. Rina berlari menerjang masuk, langkahnya lebar dan penuh amarah. Ia mendorong Hendra minggir dengan kekuatan yang lahir dari histeria murni. "Kamu gila, Mas?" jerit Rina tepat di depan wajah Hendra. Matanya melotot nyalang, urat-urat lehernya menonjol.
Anak kita sekarat. Anak kita kritis. Dan kamu membiarkan gembel ini masuk. Kamu membiarkan dia menyiram air comberan ke muka Raka. Kamu mau bunuh anak kita lebih cepat. Hah? Rina, dengar dulu. Hendra mencoba meraih bahu istrinya, berusaha menenangkan badai itu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Anak ini, Putri, dia harapan Raka. Air itu membantu Raka stabil. Lihat monitornya. Lihat, Rina. Persetan dengan monitormu. Rina menepis tangan Hendra kasar. Air matanya mulai tumpah. Air mata frustrasi dan ketakutan yang memuncak. Kamu sudah stres, Mas. Kamu sudah halusinasi. Tidak ada air ajaib. Yang ada cuma bakteri, infeksi, virus. Rina memutar tubuhnya, menatap Putri yang kini meringkuk ketakutan di samping ranjang. Bagi Rina, Putri adalah hama. Rina tidak membenci kemiskinan, tapi ia membenci kotoran yang mengancam nyawa putranya. Pergi kamu, bentak Rina pada Putri. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar. Jangan sentuh anak saya dengan tangan kotormu. Putri gemetar hebat, bibirnya membiru menahan tangis. Ia memeluk botol kuningnya erat-erat di dada, mencoba melindunginya. Tante, ini buat Raka. Raka teman aku. Raka bukan temanmu, potong Rina kejam. Raka anak saya. Dia sakit karena kuman-kuman yang kamu bawa. Keluar. Rina maju selangkah, tangannya yang terawat dengan manikur sempurna menyambar botol kuning di pelukan Putri. Jangan, Ma! Teriak Hendra panik, melompat maju. Tapi terlambat. Rina berhasil merebut botol plastik penyok itu. Ia menatap benda itu dengan tatapan jijik, seolah sedang memegang bangkai tikus. Air keruh di dalamnya berguncang. Ini sampah, desis Rina penuh kebencian. Kamu mempertaruhkan nyawa Raka demi sampah ini. Dengan gerakan cepat dan penuh emosi, Rina berjalan menuju tempat sampah medis di sudut ruangan. Ia menginjak pedal penutup tong sampah itu. Tanpa ragu sedikitpun, Rina melempar botol kuning itu masuk ke dalam tong sampah yang berisi perban berdarah dan jarum suntik bekas. Botol itu mendarat di dasar tong sampah. Sumber harapan itu kini bercampur dengan limbah penyakit. Rina, tidak! Raung Hendra, berlari hendak mengambil kembali botol itu. Namun, sebelum tangan Hendra menyentuh tong sampah, sebuah suara lain menghentikan semua pergerakan di ruangan itu. Suara yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan Rina. Suara alarm monitor jantung. Iit! Bunyi panjang yang melengking tinggi itu menusuk telinga, menandakan cardiac arrest atau henti jantung. Semua orang terpaku. Rina membeku di tempatnya berdiri. Matanya melebar menatap layar monitor. Hendra berbalik cepat menatap ranjang Raka. Di atas kasur, tubuh Raka yang tadinya tidur tenang, tiba-tiba tersentak hebat. Punggungnya melengkung ke atas, kakinya menegang kaku, dan matanya terbalik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya. Tubuh mungil itu mulai kejang-kejang hebat, berguncang liar seolah ada aliran listrik ribuan volt yang baru saja menyengatnya. Mulutnya berbusa. Koneksi itu terputus. Saat botol itu dibuang, saat mantra Putri dipatahkan, tubuh Raka bereaksi seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Raka! Jerit Hendra, melupakan botol di tong sampah, berlari menerjang ke sisi ranjang, menahan tubuh anaknya agar tidak jatuh. Dokter! Suster! Code Blue! Code Blue! Teriak Hendra histeris. Pintu ruangan terbuka kasar. Tim medis yang dipimpin Dr. Budiman berlarian masuk membawa defibrilator dan troli obat darurat. Suasana berubah menjadi chaos medis. Minggir! Beri jalan! Teriak Dr. Budiman, mendorong Rina yang masih mematung syok. Rina terdorong mundur hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak horor menyaksikan pemandangan di depannya. Anaknya kejang-kejang tepat sedetik setelah ia membuang botol itu. Logikanya berteriak bahwa itu kebetulan, tapi hati nuraninya berteriak bahwa ia baru saja melakukan kesalahan fatal. Siapkan epinefrin. 1 miligram. Sekarang, perintah Dr. Budiman.
Jantungnya fibrilasi. Siapkan alat kejut. Di tengah kekacauan itu, putri yang sudah terdorong ke sudut ruangan, menangis meraung-raung. Ia tidak menangis karena dimarahi. Ia menangis melihat sahabatnya kesakitan. Tante jahat, teriak putri di sela tangisnya. Jari telunjuk kecilnya menuding Rina. Tante buang air naganya. Raka jadi sakit lagi. Tante jahat. Tuduhan anak kecil itu menghantam dada Rina lebih keras daripada palu godam. Rina merosot perlahan ke lantai. Kakinya lemas. Ia melihat Hendra yang sedang menangis sambil memegangi tangan Raka yang kejang. Ia melihat dokter yang panik. Dan ia melihat tong sampah di sudut ruangan tempat botol kuning itu terbaring bisu. Rasa bersalah yang dingin dan gelap mulai merayap naik, mencekik leher Rina. Apa yang telah ia lakukan? Apakah benar? Apakah benar sampah yang ia buang tadi adalah nyawa anaknya? Monitor jantung terus menjeritkan nada kematian. Seolah menghitung mundur detik-detik terakhir sebelum Raka pergi selamanya, dihukum oleh logika ibunya sendiri yang menolak percaya pada keajaiban. Keheningan pasca badai yang melanda ruang VVIP itu terasa jauh lebih mencekam daripada kekacauan yang baru saja berlalu. Tim Code Blue telah berhasil menarik Raka kembali dari tepi jurang kematian, menstabilkan detak jantungnya yang sempat berhenti berdetak selama 20 detik yang terasa seperti 20 abad. Kini, bocah malang itu kembali terbaring dalam koma yang dalam. Dada mungilnya naik turun dengan irama yang dipaksakan oleh ventilator, seolah-olah nyawanya sedang digantung pada seutas benang sutra yang nyaris putus. Rina, sang ibu yang egonya baru saja dihancurkan oleh realita, duduk bersimpuh di sudut ruangan. Wajahnya yang cantik dan terawat kini berantakan oleh air mata yang melunturkan maskara mahalnya. Ia memeluk lututnya sendiri. Tatapannya kosong menatap lantai marmer, seolah sedang menghitung dosa-dosanya sendiri. Ia tidak berani mendekati ranjang anaknya. Rasa bersalah telah membangun tembok kaca yang tak terlihat di antara dirinya dan Raka. Namun, Hendra tidak punya waktu untuk meratapi nasib atau menghibur istrinya. Di matanya, ada api obsesi baru yang menyala-nyala. Pria itu berjalan kaku menuju tong sampah medis di sudut ruangan, tempat di mana Rina tadi membuang harapan terakhir mereka. Dengan mengabaikan jas brioninya yang kotor dan harga dirinya sebagai miliarder, Hendra membungkuk. Tangannya yang besar masuk ke dalam tong sampah itu, menyisihkan perban-perban berdarah dan kapas bekas pakai yang menjijikan. Ia mengaduk-aduk limbah penyakit itu, hingga jari-jarinya menyentuh permukaan plastik yang licin. Hendra menariknya keluar. Botol plastik kuning itu. Benda itu tampak begitu menyedihkan. Penyok, kusam, dengan label yang terkelupas separuh, dan kini berlumuran noda darah dari kapas bekas di sekitarnya. Namun, cara Hendra memegangnya sungguh kontras. Ia menggenggam sampah itu dengan kehati-hatian seorang arkeolog yang baru saja menemukan artefak suci dari peradaban yang hilang. Ia mengangkat botol itu ke arah lampu, melihat sisa cairan keruh yang masih ada di dasarnya. Mungkin tinggal seperempat botol. Aku harus tahu. Bisik Hendra pada dirinya sendiri, suaranya serak dan gila. Aku harus tahu apa isinya. Tanpa menoleh pada Rina, tanpa berpamitan pada dokter yang masih sibuk mencatat di chart pasien, Hendra berbalik dan melangkah cepat keluar ruangan. Langkahnya lebar dan terburu-buru, membawa aura urgensi yang membelah koridor rumah sakit yang sunyi. Ia tidak menuju ke lobi, melainkan turun ke lantai basement, menuju ke jantung ilmiah rumah sakit tersebut, laboratorium patologi klinik. Ruangan laboratorium itu dingin. Diterangi lampu neon putih yang menyilaukan dan berbau bahan kimia tajam. Puluhan mesin sentrifugal dan mikroskop canggih berderet rapi, dijalankan oleh analis-analis berjas putih yang bekerja dalam keheningan. Kedatangan Hendra yang mendadak, dengan penampilan berantakan dan membawa botol sampah, membuat kepala laboratorium, Dr. Salim, terlonjak kaget dari kursinya. Pak Hendra? Sapa Dr. Salim gugup, membetulkan kacamatanya. Ada yang bisa kami bantu? Apa ada sampel darah Raka yang perlu? Tes ini, potong Hendra, meletakkan botol kuning itu di atas meja stainless steel dengan bunyi tut yang berat. Sekarang, aku mau analisis spektrometri massa, kromatografi cair, semuanya. Bongkar setiap molekul yang ada di dalam cairan ini. Dokter Salim menatap botol kusam itu dengan bingung. Maaf, Pak, ini cairan pembersih lantai. Bukan, bentak Hendra, matanya liar. Ini obat. Atau herbal.
Atau entah apa. Anakku bangun karena air ini. Jantungnya stabil karena air ini. Pasti ada zat aktif di dalamnya. Pasti ada steroid langka, atau senyawa organik yang belum ditemukan medis. Cari tahu apa itu. Aku bayar berapapun. Hendra mencengkeram bahu dokter itu, menyalurkan keputusasaannya lewat jari-jarinya. Tolong, dok. Ini nyawa anakku. Dokter Salim mengangguk cepat, ketakutan melihat intensitas di mata sang pemilik rumah sakit, secara teknis, donatur terbesar. Ia segera memerintahkan timnya untuk bekerja. Cairan kru itu dipipet, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diputar dalam mesin sentrifugal, dan ditembak dengan sinar laser analisis. Hendra menunggu di balik kaca pemisah. Menit demi menit berlalu seperti tetesan asam di atas kulit. Ia mondar-mandir seperti harimau dalam sangkar. Matanya tidak lepas dari monitor komputer yang menampilkan grafik gelombang kimia. Di kepalanya, ia membayangkan hasil yang luar biasa. Zat X ditemukan. Penawar autoimun ditemukan. Ia sudah siap membeli patennya. Siap memproduksi massal obat itu. 30 menit kemudian, pintu laboratorium terbuka. Dokter Salim keluar membawa secari kertas hasil analisis. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan penemuan, melainkan kebingungan yang mendalam. Hendra menyambar kertas itu. Matanya menyapu deretan angka dan istilah kimia dengan cepat. "Apa ini?" tanya Hendra, suaranya bergetar. "Mana nama zatnya?" "Pak Hendra." Dokter Salim menelan ludah, ragu-ragu. "Kami sudah memeriksanya 3 kali. Dengan alat paling sensitif sekalipun. Hasilnya nihil." "Nihil bagaimana?" "Ini air, Pak," jelas Dokter Salim pelan. "Hanya air. H2O. Ada kandungan klorin standar PDAM, sedikit sedimen tanah, dan maaf, jumlah bakteri E. coli yang cukup tinggi. Ini air mentah, Pak. Kemungkinan besar air keran atau air kolam yang tidak dimasak." Kertas hasil lab itu terlepas dari tangan Hendra, melayang jatuh ke lantai seperti daun kering. Air keran, air kotor, air mentah. Tidak ada steroid, tidak ada herbal ajaib, tidak ada obat rahasia dari dukun sakti. Hendra mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding dingin laboratorium. Kakinya lemas. Ia merasa seperti orang yang baru saja jatuh dari tebing tinggi. Logikanya, yang selama ini menjadi fondasi hidupnya, hancur berkeping-keping. Jika itu hanya air kotor, kenapa Raka sembuh? Jika itu hanya air penuh bakteri, kenapa detak jantung Raka menjadi normal? Kenapa sains tidak bisa menjelaskannya? Apakah dia gila? Apakah kebetulan? Tidak. Bisik Hendra, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak mungkin kebetulan. Waktunya terlalu tepat. Reaksinya terlalu nyata. Hendra menatap botol kuning yang kini kosong dan tergeletak di meja lab. Botol itu tampak mengejeknya. Mengejek uangnya, mengejek kepintarannya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran menghantam benaknya. Jika jawabannya tidak ada di dalam airnya, mungkin jawabannya ada pada siapa yang memberikannya. Suster Siti bilang air itu dari neneknya Putri. Nenek Aminah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Hendra berbalik dan berlari keluar. Ia meninggalkan laboratorium yang dingin itu, kembali menuju parkiran. Ia memacu mobil mewahnya membelah malam Jakarta yang masih diguyur hujan. Namun kali ini ia tidak pulang ke rumah mewahnya. Ia mengarahkan kemudi menuju bagian belakang rumah sakit, menuju labirin kumuh yang baunya menusuk hidung. Hendra kembali ke bedeng pemulung itu. Malam sudah larut, namun kehidupan di kampung kardus itu belum tidur. Suara batuk-batuk warga, suara tangis bayi, dan suara tikus mengerat terdengar di mana-mana. Hendra memarkir mobilnya sembarangan di lumpur, lalu berjalan kaki menerobos gang sempit menuju gubuk Putri. Gubuk itu tampak gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu minyak di dalamnya. Pintunya yang terbuat dari triplek bekas peti kemas tertutup rapat. Hendra mengetuk pintu itu pelan. Bukan ketukan seorang penguasa yang datang menuntut, tapi ketukan seorang pencari kebenaran yang tersesat. "Oh, To, Assalamualaikum." Panggil Hendra, suaranya parau.
Terdengar suara langkah seret dari dalam. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi derit engsel yang menyakitkan. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita tua. Tubuhnya bungkuk. Wajahnya dipenuhi peta kerutan yang menceritakan ribuan kisah penderitaan. Namun matanya putih keruh karena katarak, nyaris buta. Itu Nenek Aminah. Meskipun matanya tidak bisa melihat jelas, wajah tua itu memancarkan ketenangan yang aneh. Sebuah kedamaian yang tidak dimiliki Hendra meski ia punya segalanya. "Tuan mencari siapa malam-malam begini?" tanya Nenek Aminah. Suaranya serak namun lembut, seolah ia sudah tahu siapa yang datang. Hendra menelan ludah, meremas botol kuning kosong yang masih ia bawa di tangannya. "Nek," ucap Hendra, suaranya bergetar. "Saya ayahnya Raka, teman Putri. Saya mau tanya soal air ini. Dokter bilang ini cuma air biasa. Tapi anak saya bangun karena air ini. Tolong beritahu saya, Nek, mantra apa yang Nenek pakai? Apa rahasianya?" Nenek Aminah tersenyum tipis. Senyum yang memperlihatkan gusi ompongnya namun terasa sangat hangat. Ia tidak kaget. Ia tidak bingung. Ia meraba udara, menemukan lengan Hendra, lalu menepuknya pelan. "Masuklah, Nak," ajak Nenek Aminah. "Duduklah di tikar buruk ini." Jawabannya bukan di botol itu. Jawabannya ada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh mikroskop doktermu. Hendra melangkah masuk ke dalam gubuk yang berbau minyak tanah dan kemiskinan itu, meninggalkan dunia logika di luar pintu, siap untuk menyelami pelajaran terpenting dalam hidupnya yang selama ini terlewatkan. Di dalam perut gubuk kardus yang sempit dan pengap itu, waktu seolah melambat menjadi tetesan madu yang kental dan pekat. Cahaya lampu minyak tanah yang sumbunya sudah hangus berkedip-kedip lemah di pojok ruangan, melemparkan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di dinding triplek yang lembab dan berjamur. Aroma di dalam sana adalah campuran yang kompleks dari bau minyak tanah yang menyengat, bau kayu lapuk yang dimakan rayap, dan aroma khas kemiskinan, bau keringat yang mengering di baju tanpa deterjen wangi. Bagi Hendra Wijaya, yang terbiasa menghirup udara yang disaring HEPA filter dan beraroma sandalwood impor, udara di sini terasa berat, seolah setiap tarikan napasnya mengisi paru-parunya dengan debu realitas yang selama ini ia hindari. Hendra duduk bersila di atas tikar pandan yang anyamannya sudah banyak yang putus dan tajam menusuk kulit. Jas Brioni seharga ratusan juta yang ia kenakan kini tampak konyol, sebuah kostum badut yang salah tempat di panggung tragedi kehidupan rakyat jelata. Namun, Hendra tidak peduli pada kenyamanan fisiknya. Ia meletakkan botol plastik kuning yang kosong itu di antara dirinya dan Nenek Aminah. Seolah benda rongsokan itu adalah artefak suci yang menjadi pusat dari ritual pemanggilan arwah. Di hadapannya, Nenek Aminah duduk dengan ketenangan yang mengherankan. Wanita tua itu seperti patung kayu tua yang dipahat oleh waktu. Kulitnya keriput, punggungnya bungkuk, dan matanya yang keruh oleh katarak menatap kosong ke arah kegelapan. Namun, meski matanya buta, Hendra merasa wanita tua ini bisa melihat menembus kulit, daging, hingga ke tulang-tulangnya yang gemetar ketakutan. Hendra mencondongkan tubuhnya ke depan. Bayangannya menelan cahaya lampu minyak. Ia menatap wajah keriput itu dengan intensitas seorang murid yang haus akan jawaban. "Nek." Suara Hendra memecah keheningan, terdengar serak dan rapuh. "Saya baru saja dari laboratorium. Saya memeriksa air ini dengan alat tercanggih di dunia. Saya mencari molekul obat. Saya mencari zat rahasia. Saya mencari sihir. Tapi, hasilnya kosong. Mereka bilang ini cuma air keran yang kotor, penuh bakteri. Tapi anak saya bangun, Nek. Anak saya bereaksi. Bagaimana mungkin air kotor ini bisa mengalahkan obat dokter?" Nenek Aminah tidak langsung menjawab. Ia meraba-raba saku baju kebayanya yang lusuh, mengeluarkan sisa sirih yang ia kunyah pelan. Suara kunyahan itu terdengar ritmis di keheningan malam. Lalu, bibirnya yang merah merekah dalam senyum tipis yang penuh misteri. "Tuan mencari obat di dalam air," gumam Nenek Aminah. Suaranya seperti gesekan daun kering di musim kemarau, kasar namun menenangkan. Padahal air itu hanyalah air. Ia tidak punya kuasa. Ia tidak punya nyawa. Ia hanya benda mati yang mengalir dari pipa yang bocor di taman belakang. Hendra mengerutkan kening. Frustrasi. Lalu apa? Apa mantranya? Apa doa yang Putri ucapkan?
Saya akan bayar nenek berapapun untuk mengajarkan doa itu pada saya. Saya akan ucapkan 1000 kali di telinga anak saya. Nenek Aminah tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa gigi, namun tidak mengandung ejekan. Ia mengulurkan tangannya yang kurus dan berurat, meraba udara hingga menemukan tangan Hendra yang besar dan halus. Ia menepuk punggung tangan miliarder itu dengan lembut. Tidak ada mantra, nak. Tidak ada doa khusus, bisik Nenek Aminah. Yang putri berikan pada anakmu bukanlah air. Air itu cuma perahu. Yang putri kirimkan adalah undangan. Undangan? Ulang Hendra bingung. Undangan untuk hidup, jelas Nenek Aminah. Kini nadanya berubah serius. Matanya yang buta seolah menatap langsung ke jiwa Hendra. Anakmu, si Raka itu, dia tidak sakit badannya saja, Tuan. Dia sakit jiwanya. Dia kesepian. Dia hidup di istana emas yang dingin, dikelilingi mesin yang tidak punya hati, dijaga oleh orang-orang yang dibayar untuk peduli, bukan yang tulus peduli. Kata-kata itu menampar Hendra lebih keras daripada tamparan fisik. Ia terdiam, napasnya tercekat. Nenek Aminah melanjutkan. Narasinya mengalir seperti dongeng kuno. Putri, cucu saya yang bodoh itu. Dia tidak tahu apa itu penyakit autoimun. Dia tidak tahu apa itu kematian. Yang dia tahu, temannya sedang tidur dan lupa bangun main. Dia percaya, dengan segenap hati kecilnya yang belum rusak oleh dunia, bahwa jika dia menyiramkan air dari naga kuat, temannya akan bangun. Keyakinan itu, Tuan, keyakinan itu murni, bersih, tanpa keraguan sedikit pun. Nenek Aminah mengambil botol kosong itu, merabanya dengan jari-jarinya yang kasar. Saat putri menyentuh anakmu, saat dia memanggil namanya, Raka tidak merasakan air dingin. Raka merasakan panggilan. Jiwanya mendengar ada seseorang di dunia ini yang membutuhkannya. Ada seseorang yang menunggunya bangun untuk main kejar-kejaran. Bukan untuk disuntik, bukan untuk diperiksa, tapi untuk dicintai apa adanya. Itulah yang membuat jantungnya berdetak lagi. Harapan, Tuan. Harapan adalah obat yang paling keras. Hendra terpaku. Air mata perlahan menetes dari sudut matanya. Jatuh membasahi tikar apek di bawahnya. Penjelasan itu begitu sederhana, namun begitu menghancurkan. Selama ini, Hendra berpikir dia adalah ayah yang sempurna karena dia menyediakan segalanya. Ia menyediakan dokter terbaik, kamar terbaik, mainan termahal. Tapi ia lupa menyediakan dirinya sendiri. Ia lupa menyediakan alasan bagi Raka untuk bertahan hidup. Raka hanyalah seorang bocah 3 tahun yang kesepian di Menara Gading, dan satu-satunya benang yang mengikatnya ke bumi bukanlah uang ayahnya, melainkan janji bermain dari seorang gadis pemulung. Jadi, suara Hendra bergetar hebat. Anak saya sembuh karena dia merasa dicintai. Karena dia merasa dibutuhkan, koreksi Nenek Aminah. Manusia, sekecil apapun, butuh alasan untuk bernapas besok pagi. Kalau alasannya hanya untuk melihat jarum suntik dan wajah orang tua yang stres, buat apa dia bangun? Putri memberinya alasan, main air. Sederhana, tapi bagi anak kecil, itu segalanya. Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Bahunya berguncang menahan isak tangis yang meledak di dadanya. Ia merasa sangat kerdil. Ia merasa seluruh kekayaannya adalah sampah yang tidak berguna. Ia teringat betapa seringnya ia melewatkan waktu bermain dengan Raka demi rapat direksi. Ia teringat betapa seringnya ia membelikan mainan mahal hanya untuk menutupi ketidakhadirannya. Ia mencoba membeli cinta Raka, sementara Putri memberikannya secara cuma-cuma lewat sebotol air keran. Saya gagal, Nek. Rintih Hendra di lantai gubuk itu. Saya ayah yang gagal. Saya punya uang triliunan tapi saya miskin. Saya miskin sekali. Nenek Aminah menggeser duduknya, mendekat pada pria yang sedang hancur lebur itu. Ia tidak menghakimi. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Hendra, mengusap rambutnya yang kaku oleh gel mahal, layaknya seorang ibu yang menenangkan anaknya yang sedang demam. Belum terlambat, Nak, bisik Nenek Aminah lembut. Selama napas masih ada, belum ada kata gagal. Botol ini. Nenek mengetuk botol plastik itu.
Botol ini kosong sekarang. Tapi Tuan bisa mengisinya lagi. Bukan dengan air, tapi dengan kehadiran Tuan. Pulanglah. Jangan jadi bos di depan anakmu. Jadilah badut. Jadilah kuda-kudaan. Jadilah temannya. Itulah obat yang dia tunggu dari Tuan. Suara hujan di luar gubuk mulai mereda, menyisakan rintik-rintik halus yang menetes dari atap bocor. Di dalam hati Hendra, badai kepanikan juga mulai surut, digantikan oleh sebuah kejernihan yang menyakitkan namun melegakan. Ia telah menemukan jawaban yang ia cari. Bukan di laboratorium canggih, bukan di jurnal medis, tapi di gubuk reot seorang nenek buta. Hendra mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab, tapi sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi keangkuhan seorang miliarder. Yang ada hanyalah kerendahan hati seorang ayah yang siap memulai segalanya dari nol. Ia mengambil tangan nenek Aminah, mencium punggung tangan wanita tua yang kotor itu dengan penuh hormat, seolah ia sedang mencium tangan ibunya sendiri. "Terima kasih, Nek," ucap Hendra tulus. "Terima kasih sudah membuka mata saya yang buta ini." Hendra bangkit berdiri. Lututnya kaku, kakinya kesemutan, tapi langkahnya terasa ringan. Ia meraih botol kuning kosong itu, menggenggamnya erat-erat. Ia tidak akan membuangnya. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat abadi bahwa di saat uangnya tidak laku, sampah inilah yang menyelamatkan hidupnya. Ia melangkah keluar dari gubuk itu, meninggalkan kegelapan menuju cahaya lampu rumah sakit yang berpendar di kejauhan. Ia bukan lagi Hendra si pemilik gedung. Malam ini, ia terlahir kembali sebagai Hendra, ayah Raka. Dan ia memiliki misi baru, bukan untuk membayar dokter, tapi untuk menjadi air kehidupan bagi putranya sendiri. Fajar di hari kelima, hari terakhir dalam vonis kematian itu, menyingsing dengan kelabu yang muram di ufuk timur Jakarta. Cahaya matahari pagi yang biasanya membawa harapan, kali ini merembes masuk melalui celah tirai jendela kamar VVIP bagaikan kabut kematian yang dingin. Di dalam ruangan, waktu seolah telah berhenti berputar, digantikan oleh keheningan yang mencekik, hanya dipecahkan oleh desis ventilator yang terdengar semakin berat dan payah, seakan mesin itu sendiri pun sudah lelah memompa kehidupan ke dalam paru-paru mungil Raka. Kondisi Raka telah mencapai titik nadir. Tubuhnya yang kecil kini tampak transparan, kulitnya membiru dengan pola-pola pembuluh darah yang menonjol mengerikan, tanda bahwa sirkulasi darahnya mulai gagal total. Monitor jantung di sampingnya tidak lagi berbunyi bip yang tegas, melainkan mengeluarkan suara wir lemah dengan grafik gelombang yang nyaris rata, sebuah garis tipis yang memisahkan keberadaan dan ketiadaan. Dokter Budiman dan timnya berdiri di sudut ruangan dengan tangan terlipat di dada, wajah mereka suram, bahasa tubuh mereka meneriakkan kekalahan. Mereka tidak lagi menyuntikkan obat. Mereka hanya menunggu waktu untuk mencatat jam kematian. Rina, sang ibu yang hancur lebur, duduk bersimpuh di samping ranjang. Wajah cantiknya telah kehilangan warnanya. Matanya bengkak dan hampa, seolah jiwanya telah lebih dulu mati mendahului anaknya. Ia menggenggam tangan Raka yang sedingin es, mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya yang sia-sia. Di sudut matanya, ia terus melirik arah tong sampah medis di mana ia membuang botol kuning itu kemarin. Rasa bersalah mencekik lehernya lebih kuat daripada tali gantungan. Ia telah membuang harapan anaknya sendiri demi kesombongan higienitas yang tak berarti. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Tidak ada hentakan keras seperti sebelumnya. Tidak ada teriakan marah. Hendra masuk dengan langkah tenang namun penuh wibawa baru, wibawa seorang ayah yang telah menemukan kebenaran. Pakaiannya masih kotor oleh lumpur dan air hujan semalam, namun matanya bersinar dengan ketenangan yang menakutkan. Dan ia tidak sendirian. Di genggaman tangan kanannya, ia menuntun putri. Gadis kecil itu masih memakai baju yang sama, masih kotor, masih bau matahari. Tapi kali ini, ia tidak membawa botol berisi air. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Botol kuning kosong itu kini dipegang erat oleh Hendra di tangan kirinya, sebagai simbol pengingat. Rina menoleh. Saat melihat putri, tubuhnya menegang. Namun, tidak ada amarah yang meledak kali ini. Saat mata Rina bertemu dengan mata bening putri, benteng pertahanan Rina runtuh seketika. Ia melihat ketulusan yang murni di wajah dekil itu, ketulusan yang gagal ia berikan sebagai ibu kandung. Rina melepaskan tangan Raka, lalu berbalik dan merangkak di lantai marmer menuju putri.
Wanita sosialita itu memeluk kaki kecil putri yang penuh daki, menangis terseduh-seduh di hadapan bocah pemulung itu. "Maafkan Tante, Nak." Isak Rina, suaranya hancur lebur. "Tante salah. Tante buang airnya. Tolong Raka. Tante mohon, tolong panggil Raka lagi. Dia nggak mau dengar suara Tante." Pemandangan itu membuat para perawat di ruangan itu menahan napas. Seorang nyonya besar berlutut mencium kaki anak gembel. Itu adalah runtuhnya strata sosial demi cinta seorang ibu. Putri, yang awalnya takut, perlahan mengulurkan tangan kecilnya yang kasar. Ia menepuk kepala Rina dengan canggung. "Tante jangan nangis," bisik Putri polos. "Raka nggak suka lihat mamanya nangis. Nanti Raka sedih." Hendra membantu istrinya berdiri, lalu menuntun Putri mendekati ranjang Raka untuk terakhir kalinya. Dokter Budiman hendak membuka mulut untuk memprotes protokol sterilitas, namun satu tatapan tajam dari Hendra membungkamnya. Tatapan itu berkata, "Sainsmu sudah gagal. Sekarang giliran Tuhan yang bekerja." Putri memanjat kursi penunggu. Ia melihat sahabatnya yang kini tampak jauh lebih buruk dari kemarin. Wajah Raka abu-abu, bibirnya ungu. Tidak ada lagi rona kehidupan. "Raka," panggil Putri pelan. Tidak ada reaksi. Grafik monitor tetap datar. Putri menoleh ke arah Hendra. Matanya mulai berkaca-kaca. "Om, kok Raka diam aja? Kok Raka dingin banget?" Hendra mendekat, merangkul bahu Rina, dan berdiri di sisi lain ranjang. Ia menatap Putri dengan tatapan menyemangati. "Raka sedang tersesat, Nak," ucap Hendra lembut. "Dia lupa jalan pulang. Putri harus panggil yang keras. Putri harus kasih tahu Raka kalau kita semua nungguin dia buat main. Airnya sudah habis. Nak, sekarang." "Putri pakai suara Putri ya?" Putri mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di pipi tirus Raka. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, mengabaikan selang ventilator yang menghalangi. "Raka ah," panggil Putri. Suaranya melengking namun penuh kasih. "Bangun dong," katanya mau lihat kupu-kupu. "Aku udah nemu yang sayapnya warna emas lo. Ayo bangun. Nanti diambil orang." Hening. Hanya desis mesin. Putri tidak menyerah. Ia mulai bernyanyi. Lagu yang diajarkan neneknya. Lagu sederhana yang sering mereka nyanyikan di tumpukan kardus belakang rumah sakit. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Suara nyanyian Putri yang cempreng dan sumbang itu menggema di ruangan VVIP yang dingin, terdengar begitu kontras dan menyayat hati. Rina tidak tahan lagi. Ia ikut bernyanyi dengan suara serak, memegang kaki Raka. Hendra pun ikut bergumam. Air matanya menetes ke spray. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Mereka bertiga, ayah miliarder, ibu sosialita, dan anak pemulung, membentuk lingkaran cinta di sekeliling tubuh Raka yang sekarat. Mereka tidak memberikan obat. Mereka memberikan gelombang energi murni, rasa dibutuhkan, rasa dicintai, rasa dinanti. Dan di alam bawah sadar Raka yang gelap gulita, di mana ia sedang berjalan sendirian menuju cahaya putih yang menyilaukan, suara cempreng itu menembus kabut. Suara yang menjanjikan petualangan. Suara yang menjanjikan tawa. Suara yang memanggilnya untuk pulang. Raka kecil di alam sana berhenti berjalan. Ia menoleh ke belakang. Ia melihat kupu-kupu emas. Ia melihat teman mainnya. Di dunia nyata, monitor jantung tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan yang berbeda. Biip. Garis datar. Dokter Budiman tersentak. Henti jantung. Asistol. Siapkan defibrilator. "Jangan!" teriak Hendra, merentangkan tangannya menahan dokter. "Tunggu." "Tapi Pak, dia pergi." "Belum," bentak Hendra. "Dia sedang berbalik arah." "Lanjutkan, Putri. Panggil dia." Putri mengguncang bahu Raka kuat-kuat. "Raka ah, jangan pergi. Main sama aku." Detik itu terasa seperti satu abad. Garis hijau di monitor itu lurus, menandakan ketiadaan denyut. Rina menjerit tertahan, menutup wajahnya.
Hendra menahan napas sampai dadanya sakit. Lalu, blip. Satu lonjakan kecil muncul di layar. Blip, blip. Jantung itu merespons. Bukan karena listrik, tapi karena panggilan jiwa. Blip, bip, bip, bip. Irama itu kembali. Lemah, tapi pasti. Dan kali ini, disertai dengan tarikan napas panjang dari mulut Raka sendiri, melawan ritme ventilator. Dada Raka mengembang tinggi, seolah ia baru saja muncul ke permukaan air setelah tenggelam lama. Kelopak mata Raka, yang sewarna kertas tua itu, bergetar pelan. Bulu matanya bergerak-gerak. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka sedikit. Celah sempit yang memperlihatkan bola mata coklat yang redup namun hidup. Fokus mata Raka yang kabur perlahan menajam. Ia tidak melihat lampu operasi. Ia tidak melihat dokter. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah dekil sahabatnya yang sedang menangis di atas wajahnya. Bibir Raka yang kering bergerak sedikit di balik masker oksigen. Suaranya tidak terdengar, tapi Putri bisa membaca gerak bibirnya. Tri. Hanya satu kata. Tapi satu kata itu memiliki daya ledak yang meluluhlantakkan seluruh ketegangan di ruangan itu. Rina ambruk lantai, menangis histeris karena lega. Hendra memeluk istrinya dan mencium tangan Raka bertubi-tubi. Dokter Budiman menjatuhkan papan chartnya. Mulutnya ternganga tak percaya menyaksikan anomali medis terbesar dalam karirnya. Main. Bisik Raka lagi, suaranya sangat lirih, nyaris seperti desahan angin. Air, lagi. Putri tertawa di sela tangisnya, ingusnya meler kemana-mana. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan yang kotor. Iya, besok main air lagi, janji Putri sambil memegang pipi Raka. Tapi kamu jangan tidur lama-lama lagi ya. Capek tahu nungguinnya. Di luar jendela, matahari akhirnya berhasil menembus awan kelabu. Seberkas sinar emas masuk melalui kaca jendela, jatuh tepat menyinari ranjang itu, menyinari tangan kotor Putri yang menggenggam tangan steril Raka. Di dalam cahaya itu, debu-debu yang berterbangan tampak seperti serbuk emas keajaiban. Hendra menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh sesak. Ia menyadari bahwa vonis 5 hari itu telah patah. Anaknya telah kembali. Bukan karena uangnya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena seorang gadis kecil yang ia anggap sampah, yang ternyata adalah malaikat penyelamat yang dikirim Tuhan dalam bungkus yang paling tidak terduga. 2 dekade telah berlalu. Waktu yang cukup panjang untuk mengubah sebuah tragedi menjadi legenda, dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan. Sore itu, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan disulap menjadi sebuah taman surga duniawi. Ribuan bunga lili Casablanca putih dan mawar avalanche didatangkan langsung dari Belanda, menghiasi setiap sudut ruangan dengan keharuman yang memabukkan, seolah ingin menandingi aroma surga. Lampu-lampu kristal batcarat yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang hangat, memantul indah pada lantai dansa yang terbuat dari kaca tebal, menciptakan ilusi seakan-akan para tamu sedang berjalan di atas permukaan danau yang tenang. Di tengah kemegahan yang menyilaukan mata itu, Hendra Wijaya berdiri di dekat altar pelaminan. Sosoknya kini telah dimakan usia, rambut hitamnya telah memutih sempurna menjadi perak yang berwibawa, dan garis-garis kerutan di wajahnya semakin dalam, memetakan setiap tawa dan tangis yang ia lewati selama 20 tahun terakhir. Ia tidak lagi mengenakan jas Brioni dengan arogansi seorang penakluk dunia seperti dulu. Kini, ia mengenakan beskap tradisional Jawa berwarna putih gading dengan kain batik tulis motif sidomukti, simbol harapan akan kebahagiaan yang mulia. Namun, yang paling berubah bukanlah penampilannya, melainkan matanya. Mata itu, yang dulu tajam dan penuh perhitungan angka, kini basah, lembut, dan memancarkan kedamaian seorang ayah yang telah menunaikan tugas sucinya. Di sampingnya, Rina berdiri anggun dalam kebaya bludru, menggenggam lengan suaminya erat-erat. Ia juga menangis, tapi bukan tangisan histeris ketakutan seperti di ruang Icu dulu. Ini adalah tangisan syukur yang meluap-luap, jenis tangisan yang membersihkan jiwa. Pandangan mereka terkunci pada sosok pemuda gagah yang berdiri tegap di ujung altar. Itu Raka. Bocah 3 tahun yang dulu membiru, kurus kering, dan divonis mati dalam 5 hari itu, kini telah bertransformasi menjadi pria dewasa berusia 23 tahun yang mempesona. Tubuhnya tinggi atletis, bahunya bidang,
dibalut jas tuxedo hitam yang pas badan. Wajahnya tampan dengan rahang tegas. Namun matanya tetap menyimpan kelembutan bocah yang dulu suka meniup gelembung sabun. Raka bukan sekadar penyintas. Ia adalah seorang pemenang. Gelar, Dr. Raka Wijaya, SPPD, kini tersemat di belakang namanya. Ia mendedikasikan hidup keduanya untuk menjadi dokter spesialis penyakit dalam, bersumpah untuk menyelamatkan anak-anak lain yang divonis tanpa harapan, sama seperti dirinya dulu. Musik orkestra mulai mengalun lembut, memainkan lagu Canon Inde yang diaransemen ulang dengan sentuhan seruling bambu yang menyayat hati. Pintu utama ballroom terbuka perlahan. Ribuan tamu menahan napas. Dari balik pintu, muncullah sang mempelai wanita. Putri. Gadis kecil dekil yang dulu menyeret karung sampah dan kakinya penuh koreng, kini melangkah masuk bak bidadari yang turun dari kayangan. Gaun pengantin putih berekor panjang yang ia kenakan berkilauan ditimpa cahaya, seolah terbuat dari tenunan cahaya bulan. Kulitnya yang dulu kusam karena anemia dan kurang gizi, kini bersinar sehat kecoklatan, eksotis dan memukau. Rambutnya yang dulu dikuncir karet gelang nasi bungkus, kini disanggul modern dengan hiasan tiara berlian kecil. Namun, di balik riasan mahal itu, senyumnya masih sama. Senyum polos yang memamerkan ketulusan hati yang tidak pernah berubah. Putri bukan lagi pemulung. Ia adalah seorang guru sekolah dasar yang dicintai murid-muridnya, seorang wanita berpendidikan tinggi yang dibiayai penuh oleh Hendra sebagai bentuk penebusan dosa dan rasa terima kasih abadi. Hendra menatap Putri yang berjalan perlahan didampingi oleh walinya, seorang paman jauh, karena nenek Aminah telah berpulang dengan tenang 10 tahun lalu di atas kasur empuk di rumah yang dibelikan Hendra. Hendra teringat janji yang ia bisikan di telinga nenek tua itu sebelum wafat. Saya akan menjaga Putri seperti darah daging saya sendiri, Nek. Dia tidak akan pernah kelaparan lagi. Dan hari ini, janji itu mencapai puncaknya. Saat Putri sampai di altar, Raka menyambut tangannya. Sentuhan kulit mereka bukan lagi sentuhan antara pasien sekarat dan penyusup kotor, melainkan sentuhan dua jiwa yang telah terikat oleh takdir sejak masa paling kelam. Raka menatap mata Putri dalam-dalam, melihat pantulan masa lalu mereka di sana. Kamu cantik sekali, bisik Raka, suaranya bergetar menahan haru. Kamu juga ganteng, Pak Dokter, balas Putri dengan kerlingan jenaka yang sama seperti saat mereka bermain di tumpukan kardus. Jangan lupa nafas ya, nanti monitornya bunyi lagi. Tawa kecil pecah di antara mereka, meredakan ketegangan sakral itu. Upacara pernikahan berlangsung hikmat dan penuh air mata. Namun, momen yang paling mengguncang jiwa bukanlah saat pertukaran cincin berlian Tiffany Orko, melainkan saat resepsi dimulai. Hendra naik atas panggung, mengambil mikrofon dengan tangan gemetar. Ia meminta lampu ruangan diredupkan. Sebuah lampu sorot tunggal menyala, mengarah ke sebuah kotak kaca anti peluru yang diletakkan di tengah meja utama, tepat di antara kue pengantin 7 tingkat yang megah. Semua tamu menjulurkan leher, penasaran benda berharga apa yang dipamerkan sang miliarder. Apakah mahkota emas? Apakah batu rubi langka? Di dalam kotak kaca yang diterangi lampu LED dramatis itu, tergeletak sebuah benda yang sangat kontras dengan kemewahan sekelilingnya. Sebuah botol plastik bekas pembersih lantai berwarna kuning. Botol itu penyok, labelnya terkelupas separuh, dan tutup merahnya sudah pudar warnanya. Benda itu adalah sampah, limbah, rongsokan. Namun, bagi keluarga Wijaya, itu adalah relikui suci. Hendra menatap botol itu, lalu menatap ribuan tamu undangan yang hening kebingungan. Hadirin sekalian, suara Hendra menggema, berat dan penuh emosi. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa saya memajang sampah di pesta pernikahan putra saya? Kalian mungkin berpikir orang tua ini sudah gila. Hendra tersenyum getir, air mata mulai mengalir di pipinya. 20 tahun yang lalu, saya memiliki uang triliunan, tapi saya miskin. Saya punya rumah sakit, tapi saya tidak punya harapan. Botol kuning yang penyok ini. Hendra menunjuk kotak kaca itu dengan hormat. Harganya lebih mahal daripada hotel ini. Lebih mahal daripada seluruh perusahaan saya. Hendra menoleh ke arah Putri dan Raka yang berdiri berdampingan. Di dalam botol bekas ini, pernah tersimpan air keruh yang menyelamatkan nyawa putra saya. Bukan karena zat kimianya, tapi karena cinta yang dituangkan bersamanya. Gadis ini, menantu saya ini,
mengajarkan saya bahwa obat terkuat di dunia bukanlah yang diracik di laboratorium, melainkan yang diracik di dalam hati yang tulus. Isak tangis mulai terdengar dari para tamu undangan. Kisah itu menyentuh hati mereka, menembus lapisan kesombongan sosial yang biasanya melekat pada pesta kaum elit. Raka melangkah maju, mengambil mikrofon dari ayahnya. Ia menggenggam tangan Putri erat-erat, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dulu, Putri memberi saya air kehidupan saat saya haus akan harapan, ucap Raka lantang, matanya berkaca-kaca menatap istrinya. Hari ini, saya memberikan seluruh sisa hidup saya untuk menjaga senyumnya. Botol ini adalah saksi bahwa keajaiban itu nyata. Dan keajaiban itu bernama cinta. Raka mencium kening Putri di bawah guyuran hujan konfeti emas dan tepuk tangan gemuruh yang membahana memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, seolah-olah, bayangan samar nenek Aminah tersenyum lebar, mengangguk bangga melihat cucu gembelnya kini menjadi ratu sehari. Pesta itu berlanjut hingga larut malam, namun botol kuning di dalam kotak kaca itu tetap menjadi pusat gravitasi. Ia berdiri di sana, diam dan sederhana, mengingatkan siapa saja yang melihatnya, bahwa di dunia yang gila harta ini, kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki di saku, melainkan dari siapa yang berdiri di samping kita saat kita jatuh tak berdaya. Dan bagi Raka dan Putri, kisah mereka bukan tentang miliarder dan gadis miskin lagi. Kisah mereka adalah tentang dua anak manusia yang saling menemukan di antara tumpukan sampah, dan membangun istana kebahagiaan di atas fondasi puing-puing keputusasaan. Keajaiban selalu datang kepada mereka yang percaya pada ketulusan.